Bab 171. Keesokan harinya, langit keemasan tertutup awan. Namun, hal itu tidak membuat Alvin khawatir karena ia sudah memutuskan untuk pergi hari ini bersama Finn. Sepanjang malam Alvin tidak meninggalkan Finn dalam pengawasannya dan terus memantau seluruh istana kerajaan dengan indera bela dirinya. Kalau saja kondisi Finn tidak begitu gawat, dia mungkin sudah membawanya saat Finn sadar kembali. Adapun alasan keresahannya, tentu saja Night Maregos. Jika hanya Natalia, dia tidak takut padanya, tetapi sayangnya, dia tidak sendirian dan itulah sebabnya Alvin harus memperlakukannya dengan hati-hati. Meskipun Alvin yakin bahwa hantu-hantu itu tidak tahu apa-apa tentang fisik elemen, dia tetap tidak ingin mengambil risiko dan meninggalkan tempat ini secepat mungkin untuk bertemu dengan tetua di cabang ibu kota Damien. Di dalam kamar tidur tempat Es bermalam, Es kini telah pulih sepenuhnya berkat pil kelas 1 yang dibelinya dari toko sistem. Ia harus mengakui bahwa pil-pil dari sistem ini dibuat khusus untuknya dan selama ia memilikinya, ia dapat menyembuhkan segala jenis cedera. Satu-satunya penyesalan adalah sistem belum menyediakan pil untuk pemulihan jiwa. Ngomong-ngomong soal itu, Es tidak pernah mencoba kabur dari istana. Salah satu alasannya adalah karena pengawasan Alvin yang terus-menerus dan yang kedua adalah setelah dia memantulkannya, ini mungkin bukan hal yang buruk. Karena jika dia memainkan perannya dengan baik maka dia mungkin akan meraup keuntungan besar dari cobaan ini. Namun, pertama-tama, Es harus mencari tahu apa yang dipikirkan Alvin tentang dirinya dan bagaimana ia dapat mempertahankannya. Selain itu, ia harus mempertimbangkan dengan saksama untung dan ruginya menjadi apapun yang dicurigai Alvin. Kalau hal itu menguntungkan dia akan ikut saja, tapi kalau dia menemukan hal yang membahayakan dirinya, maka dia sudah menyiapkan rencana untuk kabur. Sekarang, dia hanya perlu membuat Alvin berbicara sebelum mereka bisa mencapai kerajaan Damien. Mata Es terpejam karena dia berpura-pura tidur sambil terus membayangkan skenario yang berbeda-beda. Sungai kecil. Pada saat itu pintu emas terbuka dan Alvin masuk bersama seorang wanita anggun di sampingnya. Dia adalah saudara perempuannya, Sofia, yang juga merupakan seorang alkemis tingkat Azure. Namun dia tidak mengenakan jubah api Azure yang merupakan simbol alkemis Azure dan organisasi api pil karena Alvin tidak mengizinkannya karena akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Finn membuka matanya dan dengan mengantuk melihat pengunjungnya. Mata Es menyipit saat dia melihat wanita anggun dalam balutan pakaian hijau tua dan merasakan fluktuasi jiwa serta tanda tangan jiwanya. Dia adalah kultivator sungai aliran Ki itu. Tanda seru petik 1. Dia ingat dengan jelas kehadiran ahli kedua di kereta keluarga kerajaan saat itu dan sekarang dia akhirnya melihatnya. Sementara Es mengamati Sofia, dia juga melakukan hal yang sama dan mengukur Finn dengan saksama. Sofia sangat sombong karena status dan latar belakangnya. Dia hanya datang ke sini untuk mencari rahasia Skystealer, tetapi dia tidak mencarinya karena dia tahu kakaknya ahli dalam hal itu. Namun kini bahkan kakaknya pun telah gagal dan bukannya pencuri langit, ia malah membawa anak kecil sembarangan dan bahkan pergi begitu cepat tanpa memberinya penjelasan yang tepat. Hal ini memberinya kesan yang buruk tentang Finn tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa karena Alvin melindunginya dan bahkan tidak mengizinkannya melihatnya kemarin. Sofia memandang Finn dengan jijik dan mengerutkan bibirnya, hanya gerbang Ki kelima. Kenapa kau melindunginya? Aku juga ingin tahu itu. Es tersenyum kecut saat merasakan kekesalan Sofia terhadap Finn. Sekarang dia bisa membayangkan perjalanan ini akan menjadi perjalanan yang sangat menyenangkan. Alvin berkata dengan tenang, kau tidak perlu tahu. Jika kau terus bertingkah seperti anak manja, aku akan menghukummu saat kita sampai di rumah. Wajah Sofia merosot dan tidak berani menegur lagi, tetapi dia tidak berhenti melotot membunuh ke arah Finn. Setelah memarahi adiknya, Alvin menatap Finn yang tampak takut dan tersenyum tipis. Maafkan adikku, dia hanya sedikit marah padaku. Bersiaplah kita akan pergi. Aku bisa melihatnya. Es mengejek, namun dia hanya mengangguk sebagai Finn. Di sisi lain, Sofia terperangah ketika melihat Alvin berbicara begitu lembut kepada bocah nakal ini. Padahal, dia tidak pernah berbicara seperti itu, bahkan kepada orang tua mereka. Dia mengamati Finn lebih teliti,
tetapi tidak peduli seberapa sering dia memandangnya, Finn atau auranya tampak sangat normal baginya. Hal ini menimbulkan banyak keraguan di hatinya, tetapi dia terlalu takut untuk menanyainya di depan Alvin. Jadi, dia hanya bisa menunggu kesempatan untuk menginterogasi bocah nakal ini dan mengungkap rahasianya. S merasakan keingintahuan Sofia yang kuat dan hatinya pun hancur, lebih baik aku menjauh darinya. Sekarang setelah dia bermain bersama Alvin, dia harus sangat berhati-hati terhadap orang-orang di sekitar Alvin atau dia mungkin menemukan dirinya di ruang penyiksaan seseorang. Taruhan terbaiknya adalah tetap bersama Alvin yang tampaknya cukup protektif terhadap Finn karena dia bahkan tidak memberitahu saudara perempuannya tentang teori ini. S segera mandi dengan bantuan dayang istana. Awalnya dia tidak mau, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Finn sudah terbiasa dengan gaya hidup seperti ini dan bahkan hal-hal yang lebih tidak pantas dari ini. Setelah mengenakan jubah putih baru, sosok kurus Finn tampak cukup tampan dengan rambut hitam panjang. Ayo berangkat, tumpangan kita sudah menunggu. Alvin mengangguk ke arah Finn yang bersih dan memimpin jalan. Finn dengan gembira mengikuti Alvin dan Sofia yang kesal. Ini dia. S menarik napas dalam-dalam. Dia tahu ini akan menjadi aksi terbesarnya dan jika dia mengacau sedikit saja, maka ini akan menjadi aksi terakhirnya. S memperhatikan istana kerajaan yang mewah dan tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa apa yang dia lihat terlalu berlebihan. Setelah melewati beberapa lorong besar, kelompok S yang beranggotakan 3 orang akhirnya mencapai area terbuka yang luas. Mata S langsung menyipit setelah apa yang dilihatnya di hadapannya. Ada seekor bangau besar berwarna abu-abu keperakan berukuran 15 meter, duduk dengan anggun di padang terbuka. Hanya paruhnya dan matanya yang berwarna abu-abu keemasan dan ia tampak sangat cantik duduk di bawah cahaya lembut. Burung bangau hantu. S berseru kaget karena binatang iblis tipe udara ini terlalu langka. Alasan utamanya adalah, ia dapat mencapai alam sungai Ki saat dewasa, sama seperti yang ada di hadapannya. Kemurnian garis keturunan mereka juga membatasi binatang iblis seperti makhluk kuat lainnya di dunia ini. Semakin kuat garis keturunan leluhur yang dimiliki binatang iblis maka semakin kuat pula budidayanya dan begitu pula sebaliknya. Binatang iblis yang dapat mencapai alam sungai Ki atau sungai jiwa sangat langka di wilayah tengah dan sebagian besar dari mereka berada di daerah terlarang di wilayah tengah. Itulah sebabnya S terperangah melihat burung bangau hantu yang langka dan dewasa seperti ini. Hebat bukan? Seorang lelaki tua dengan senyum lembut muncul di samping Finn saat ini. S tertegun saat melihat lelaki tua berambut abu-abu panjang dan berjanggut panjang itu muncul di sampingnya seperti hantu. Seorang kultivator sungai Ki Puncak. Hati S mencelos karena dia tidak pernah menyangka akan ada ahli sekuat ini muncul di sini. Terlebih lagi, dia tidak merasakan tanda jiwa lelaki tua ini sampai dia menampakkan dirinya. Harta karun lain yang mampu menipu indera jiwaku. S langsung menebak penyebab kegagalan indera jiwanya. Jangan khawatir, ini Beastmaster Luke. Seorang utusan dari Beastcalling Organization dan juga pemilik Ghost Crane itu. Alvin memperkenalkan Pak Tua Luke tanpa ekspresi. Beastmaster Luke. Finn segera menyapa Luke dengan sopan. Hahaha, kamu tidak perlu merasa gelisah di dekatku. Panggil saja aku Luke Tua. Luke Tua mengangguk dengan senyum lembut di wajahnya. Apakah kita siap untuk lepas landas? Alvin menatap Luke Tua tanpa ekspresi. Ya. Selama Jenderal Api memberi perintah, kita bisa terbang kapan saja. Jawab Luke Tua sambil tersenyum. Alvin mengangguk puas sebelum berkata, kalau begitu, ayo berangkat. Aku akan memberitahu Grand Beastmaster rinciannya saat kita sampai di Kerajaan Damien. Ya, Luke Tua mengangguk dengan sungguh-sungguh ketika mendengar nama Grand Beastmaster. Luke Tua tidak berani menunda lagi dan mengendalikan Ghost Crane dengan teknik penjinakan binatang buasnya. Burung bangau hantu langsung mengeluarkan suara trompet yang keras dan berderak, lalu berdiri tegak di atas kaki-kakinya yang panjang dan buas. Luke Tua melompat ke atas Ghost Crane terlebih dahulu sebelum memberi isyarat kepada 3 lainnya sambil tersenyum, silakan. Ayo, Alvin menyelimuti Finn dengan ki kayu yang termanifestasi dan melompat ke atas bangau hantu, Sofia pun mengikutinya. Bukankah keluargaku bilang mereka akan ada di sini saat aku pergi?
Tanya Finn dengan bingung. Sebaliknya, S bahagia di dalam hatinya karena dia tidak harus berurusan dengan ibu Finn lagi tetapi dia masih berpura-pura seperti Finn sehingga tidak ada yang curiga. Mereka semua memberikan salam, ucap Alvin samar-samar. Alvin lah yang melakukan sehingga dia tidak mengizinkan mereka bertemu Finn karena akan membuang banyak waktu. Namun, alasan sebenarnya adalah, Alvin baru merasakan proyeksi Ki Natalia 1 jam yang lalu, dan itulah mengapa dia terburu-buru. Bab 172. Mereka semua memberikan salam hormat. Ucap Alvin samar-samar sebelum ia mengeluarkan emblem emas dari cincin penyimpanannya dan memberikannya pada Finn. Dari ibumu. Alvin berkata dengan serius sambil memberikan emblem itu kepada Finn. Sedikit kesedihan terpancar di mata Alvin. S menarik napas dalam-dalam dan menerima lambang emas. Lambang ini seperti koin seukuran telapak tangan dan terdapat 2 kata yang terukir di kedua sisinya. Pertahankan, dan sukses. Oh, jimat keberuntungan dan tampaknya terbuat dari bahan yang berharga. Kau cukup beruntung memiliki ibu yang penyayang. Luke tua tersenyum hangat. S merasa emblem ini lebih berat dari gunung dan segera menyimpannya di ruang pencurinya. Entah mengapa emblem ini menggetarkan hatinya dan dia tidak menyukai perasaan ini sedikit pun karena dia tidak tahu mengapa dia merasa seperti ini. Lain kali, aku harus mempertimbangkan untuk memilih wajah yang tidak punya keluarga atau wajah yang seperti keluarga Javier. S membuat catatan dalam benaknya dengan berat hati dan menekan sensasi asing itu. Ayo pergi. Alvin mengangguk ke arah Luke tua. Luke terkekeh dan dengan lambaian lengan bajunya, penghalang cahaya abu-abu menyelimuti mereka berempat. S melihat penghalang itu dengan penuh minat, tetapi dia tidak berani menggunakan mata rahasianya di hadapan seorang ahli inti Sungai Qi. Ini adalah pertaruhan yang tidak ingin dia ambil. Hihi, pergi tanpa pamit, dingin sekali dirimu, Alvin. Sebuah suara mengejek terdengar pada saat ini dan bersama suara ini turunlah sebuah kekuatan yang sangat besar. Wajah Luke tua dan Sofia menjadi pucat saat mereka merasakan aura itu dan bangau hantu juga berteriak kaget sebelum kakinya menggigil dan dengan bunyi gedebuk, ia mendarat langsung ke tanah. Hati S mencelos, ahli inti Sungai Qi yang lain. Alvin mendengus dingin dan tekanan langsung lenyap dari semua orang. Hihi, seperti yang kuingat dulu, aku selalu bersikap dingin pada teman. Suara tawa itu terdengar lagi. Hentikan omong kosongmu, Black Reaper. Tunjukkan wajah jelekmu, ucap Alvin dingin sambil meningkatkan auranya. Hihi, sepertinya Las memang bercerita tentangku padamu. Sesaat kemudian, sosok tinggi muncul dari udara tipis. Dia sepenuhnya tertutup jubah hitam. Menurutmu, apakah dia bisa pergi tanpa membayar harganya jika dia tidak memberitahukan kehadiranmu? Kata Alvin dengan nada muram. Memang, tapi akui saja saudara Alvin, kau tidak punya nyali untuk membunuhnya bahkan jika dia sendirian. Black Reaper mengejek. Wajah Alvin menjadi gelap karena kata-kata Black Reaper itu benar. Dia benar-benar tidak bisa membunuh Natalia hari itu karena itu akan merugikan dirinya sendiri. Black Reaper, dan dia punya sejarah di antara mereka. Kehadirannya memberi Alvin alasan untuk menahan Natalia, tetapi itu juga menunjukkan betapa Nightmare Ghost menginginkan pencuri itu juga. Itulah sebabnya Alvin selalu gelisah selama ini karena dia tidak bisa melawan seseorang seperti Black Reaper yang tidak pernah bertarung secara langsung. Terlebih lagi, Black Reaper terkenal karena membunuh seseorang di alam inti Sungai Qi dengan satu serangan. Alvin hanya ingin pergi secepat mungkin atau setidaknya berada di udara di mana Black Reaper tidak dapat menggunakan serangan diam-diamnya. Alvin yakin dapat mengalahkan orang ini jika dia bertarung secara langsung. Namun sayang, Black Reaper tidak membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya dan mencegatnya sebelum Ghost Crane sempat terbang. Sekarang situasinya gawat. S di sisi lain ketakutan karena dia tidak merasakan tanda jiwa Black Reaper ini maupun gelombang Qi atau jiwanya. Seolah-olah dia tidak ada di sini sama sekali. Jubah itu. Mata S menyipit saat melihat jubah hitam pekat pada Black Reaper. Itu memang harta karun yang menyembunyikan keberadaan Black Reaper itu sendiri dan itu lebih kuat dari gabungan harta karun Alvin atau Old Luke. Langsung ke intinya aja, apa maumu? Tanya Alvin dengan nada kaku.
Wajah Black Reaper tersembunyi di balik jubah hitam itu, tetapi Es merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya saat sebuah indera bela diri yang kuat mengunci dirinya. Dia juga ada di sini untukku, pikir Es dengan muram sembari berusaha sekuat tenaga untuk bersikap bodoh, seolah-olah dia tidak tahu bahwa Black Reaper sedang menggunakan indera bela dirinya untuk memindai dirinya. Alvin juga merasakan indera bela diri Black Reaper sedang memindai Finn, tetapi dia tidak menghentikannya dan membiarkannya memeriksa Finn. Alvin tahu Black Reaper mencurigai Finn sebagai Sky Stealer, dan itulah sebabnya dia mencegatnya. Selama Black Reaper memastikan Finn bukan palsu, dia mungkin akan pergi. Adapun Black Reaper mengetahui sesuatu yang istimewa tentang Finn, itu tidak mungkin karena catatan fisika unsur hanya ada di organisasi Pilflame. Tepat saat Alvin berpikir setelah tidak menemukan sesuatu yang salah dengan Finn, Black Reaper menarik kembali akal sehatnya dan berbicara dengan nada ikut campur dalam suaranya. Dia memang orang sungguhan, tapi aku penasaran kenapa kau membawa bocah biasa ini bersamamu. Karena kau bertanya dengan sopan, aku akan memberitahumu. Alvin berkata dengan tenang, dia memiliki bakat untuk menjadi seorang alkemis tingkat hitam. Luke tua dan Sofia di samping tercengang mendengar hal ini karena alkemis hitam sangat langka dan jika bocah ini memiliki potensi seperti itu, maka dia bisa menjadi orang dengan posisi terkemuka dalam organisasi suatu hari nanti. Benarkah? Ekspresi wajah Black Reaper tersembunyi di balik jam hitam itu sehingga tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Itu bohong. Ada hal lain. Es di samping langsung melihat kebohongan Alvin karena indera jiwanya selalu aktif. Es baru-baru ini mengetahui bahwa indera jiwanya tidak terlihat bahkan dalam kehadiran indera bela diri sehingga dia tidak takut lagi menggunakannya secara maksimal. Alvin memang sudah mengarang alasan tersebut agar si Black Reaper pergi tanpa membuat masalah sedikit pun karena kalau orang ini menyerang pun dia harus berhati-hati apalagi melindungi yang lain di sampingnya. Baiklah. Aku akan meninggalkanmu sendiri, tapi dengan satu syarat. Suara Black Reaper yang jenaka terdengar. Bicaralah. Alvin meringis. Hihi, aku ingin menghabiskan malam bersama si cantik itu. Suara penuh nafsu si Black Reaper terdengar saat dia menunjuk ke arah Sofia. Bajingan, Sofia marah. Tidak ada yang berani memperlakukannya seperti pelacur. Jika kau ingin berkelahi, lakukan saja. Alvin menunjukkan niat membunuh yang kuat saat ini. Meskipun Finn memang sangat penting, hal itu belum dikonfirmasi dan Sofia adalah saudara kandungnya jadi bagaimana mungkin dia menjualnya kepada bajingan ini. Sedikit rasa jijik juga terlihat di mata Es. Dia tidak pernah menyangka hantu mimpi buruk ini begitu nakal, dan mereka tampaknya juga tidak memiliki hubungan yang baik dengan organisasi lain. Hihi, aku hanya bercanda dan menggoda Lady Sofia. Aku pergi dulu. Black Reaper tertawa pelan dan menghilang dari tempatnya seperti sebelumnya. Meskipun Black Reaper tidak takut melawan Alvin, itu tidak sepadan karena tidak ada imbalannya. Terlebih lagi, jika Alvin bertarung habis-habisan, maka mereka akan menyebabkan keributan besar dan atasan Black Reaper tidak akan menyukainya. Jadi, Black Reaper mundur setelah menekan tombol Alvin dan fokus menemukan pencuri itu karena hanya ada 1 hari tersisa dalam ujian tingkat kerajaan untuk diselesaikan. Ketegangan Alvin akhirnya mereda setelah melihat Black Reaper menghilang dan meninggalkan mereka berdua. Dia tahu dia baru saja terhindar dari peluru. Ayo kita pergi sebelum orang gila itu berubah pikiran. Alvin memerintah Luke dengan serius, yang juga tampak cukup lega. Ya, Luke tua juga tahu mereka baru saja lolos dari kutukan dan tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, terutama setelah mengetahui Black Reaper yang terkenal ada di sini. Burung bangau hantu mengembangkan sayapnya yang besar berwarna abu-abu keperakan dan melambaikannya dengan anggun lalu terbang. Ini adalah kedua kalinya Es merasakan pengalaman terbang, tetapi kali ini ia akan bepergian dengan binatang iblis tingkat sungai Ki dan ini membuatnya agak gugup. Hanya dalam hitungan detik, burung bangau hantu telah berada 50 meter di langit berawan dan sambil berteriak kegirangan, ia membalikkan anginnya dan melesat ke arah timur bagai anak panah yang lepas. Dalam semenit, Ghost Crane telah mencapai kecepatan penuh dan menempuh jarak 100 meter dalam sekejap. Es terkesima dengan kecepatan itu,
burung bangau hantu ini dapat dengan mudah menangkapku jika aku berlari di lapangan terbuka, renungnya. Perjalanan ke kerajaan Damien akan memakan waktu sebulan dengan bangau hantu ini. Percayalah, jika itu adalah binatang iblis lainnya, kita harus berjalan kaki antara batas tanah alamiah tanah kelas 2 dan tanah kelas 1. Luke tua melihat ekspresi penasaran Finn dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengajarkan pengetahuannya kepada anak muda ini. Mengapa demikian? Es pernah membaca tentang hal ini sebelumnya, tetapi dia tidak tahu alasan di balik hal ini. Itulah sebabnya dia ingin lulus ujian tersebut sehingga dia dapat melintasi batas ini tanpa kesulitan karena dia membaca bahwa hampir 90% orang mati hanya untuk melintasi batas alam bumi ini. Bab 173. Luke tua tidak langsung menjawab pertanyaan Finn dan pertama-tama melirik Alvin untuk meminta izinnya. Karena informasi ini hanya diketahui oleh kerajaan kelas 1. Ia pun tidak tahu mengapa Alvin membawa anak laki-laki ini bersama mereka. Meski ia penasaran, ia tidak punya hak untuk memikirkan rencana Alvin. S juga memperhatikan percakapan singkat ini dan tetap diam sambil menunggu Alvin memutuskan. Alvin mengangguk acuh tak acuh, maksudnya jelas, kau bisa membayangkan. Kakak, kamu tidak boleh memberitahu petani ini tentang informasi ini. Sofia juga memperhatikan hal ini dengan saksama dan ketika dia melihat Alvin memberikan persetujuannya, dia langsung protes. Apakah dia cemburu? S memasang wajah geli karena dia tahu wanita ini tidak melakukannya hanya demi kerahasiaan. Dia melakukannya untuk menarik perhatian Alvin. Tebakan S tepat karena setelah Sofia melihat perlakuan baik Alvin kepada Finn yang tidak pernah ia dapatkan meskipun ia adalah saudara kandung Finn, ia merasa sangat cemburu. Terlebih lagi, dia mungkin tidak menunjukkannya, tetapi dia sangat mengagumi Alvin dan selalu ingin Alvin memperlakukannya seperti Finn. Namun, Alvin selalu bersikap keras padanya seperti ayahnya. Sekarang dia melihat Alvin memperlakukan bocah tak dikenal ini seperti seorang pangeran. Dia merasa itu tidak adil dan jika bukan karena penghalang formasi yang melindungi mereka dari arus udara, dia akan mendorong Finn menjauh dari Ghost Crane. Apalagi jika Alvin menghukumnya setelah itu. Diam kau, Alvin membentak dengan dingin. Sofia melorot kesal ke arah Finn karena dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Alvin. Tunggu saja, aku akan menjagamu saat aku punya kesempatan. Dia tidak akan selalu ada untuk melindungimu. Pikirnya sambil menatap Finn dengan tajam. Finn konyol tersenyum saat ini seolah-olah dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sungguh merepotkan, pikir S dengan masam. Luke tua berdeham seakan tidak melihat apapun dan bertanya kepada Finn, batas alam bumi sangatlah istimewa, kau tahu kenapa? Tidak, tapi ku dengar ada daerah terlarang antara tanah kelas 1 dan tanah kelas 2 yang disebut hutan kabut tanah. Bukankah itu alasan batas ini dibatalkan, batas alam tanah? S menjawab dengan jujur sesuai dengan apa yang ia bayangkan sendiri setelah mencerna informasi samar yang ia miliki cukup lama. Anak baik, kau benar tentang asal-muasal usulnya. Luke tua mendengus pelan dan melanjutkan, tapi tahukah kau mengapa hutan ini disebut daerah terlarang dan tempat paling berbahaya di seluruh wilayah tengah? Aku tidak tahu. S menjawab dengan jujur. Dia juga ingin tahu karena dia membaca bahwa bahkan seseorang yang berpacu dengan sungai Ki Puncak dapat mati di sana jika mereka masuk terlalu dalam ke hutan kabut tanah ini. Hanya 10 kerajaan teratas yang mempunyai metode untuk meliputinya tanpa korban jiwa. Itulah sebabnya S tidak ingin melewati batas mematikan ini sendirian dan menginginkan tempat di institut sehingga dengan bantuan mereka ia dapat melewati batas ini tanpa bahaya. Lagi pula, S bahkan membaca tentang beberapa binatang iblis bertipe jiwa di hutan ini dan mereka tidak mudah menghadapinya. Luke tua mengangguk puas melihat ekspresi Finn yang sungguh-sungguh dan berkata, itu karena kabut zamrud. Hutan kabut tanah diselimuti oleh kabut zamrud ini sepanjang tahun dan kabut ini dapat menyihir bahkan orang sepertiku jika aku memasuki bagian terdalam hutan ini. Bagian yang paling menakutkan adalah para korban kabut zamrud ini melakukan hal yang sangat aneh dan mengerikan. Benda apa? Tanya Finn dengan wajah ketakutan. Aku penasaran apakah kabut ini berhasil padaku. S bertanya-tanya. Luke tua menjawab dengan wajah muram,
mereka semua menggali kuburnya sendiri dan kemudian menguburkan diri mereka sendiri setelah menggorok leher mereka. Mata Es berpikir karena ini terlalu berlebihan dan sulit dipercaya bahwa seseorang tega melakukan hal ini pada dirinya sendiri. Aku ingin masuk ke hutan ini sekarang. Sofia mencibir saat itu. Luke tua tahu tidak ada yang mempercayainya dan berkata dengan serius, wajar saja jika kau tidak mempercayai orang tua ini. Namun, kau dapat mengonfirmasinya dengan Grand Beastmaster. 200 tahun yang lalu ada seorang yang melibatkan inti Sungai Qi yang ingin mengungkap misteri hutan ini, tetapi dia tidak pernah kembali hidup-hidup dan menghilang di kedalaman hutan ini. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa saya tidak mengada-ada karena bersumpah ini adalah mantan Grand Beastmaster dan juga mentor Grand Beastmaster saat ini. Alvin membukakan matanya dan akhirnya menunjukkan sedikit ketertarikan sementara wajah Sofia memerah karena ketakutan dan dia tidak berbicara tentang pergi ke hutan kali ini. Seorang yang berpapasan dengan Sungai Qi meninggal, dan dia bahkan berasal dari salah satu dari 3 raksasa. Es pun tercengang dan dia akhirnya mengerti mengapa daerah ini dianggap sebagai daerah paling berbahaya di seluruh wilayah tengah. Kenapa dia pergi ke sana? Alvin berbicara saat itu, dia tidak tahu tentang sejarah hutan ini dan sekarang dia menemukan seorang pembudidaya yang sepertinya tidak pernah kembali dari sana. Hal ini menggelitik minatnya. Kudengar, Grand Beastmaster tua menemukan sesuatu yang sangat aneh, dan itulah alasannya dia mengabaikan bahaya dan memasuki hutan. Luke tua menjawab dengan tidak yakin. Oh, benda apa? Tanya Alvin lagi. Ada sebuah legenda tentang hutan ini, jika Anda seorang yang menguasai elemen kayu, udara, atau tanah, kecepatan smash Anda dapat meningkat jika Anda berhasil menyelam cukup dalam ke dalamnya, kata Luke. Oh, apakah ada yang membuktikan legenda ini? Suara Alvin terdengar ragu karena dia sendiri adalah seorang pembudidaya elemen kayu. Jika ini benar, dia tidak keberatan menyelidiki hutan ini. Tidak ada seorang pun yang masih hidup untuk menjawab pertanyaan itu. Itu hanya kata-kata orang gila yang berhasil melarikan diri dari kedalaman hutan ini dan kehilangan akal sehatnya setelah itu dan mati. Luke tua menggelengkan kepalanya. Orang gila yang bahkan bisa membuat seorang Grand Beastmaster memasuki hutan, ya. Alvin membalas dengan lembut. Itu karena orang gila ini adalah Raja Teratai Suci. Kata Luke tua dengan sedikit rasa hormat di matanya. Apa? Raja Teratai Suci yang sama yang mengguncang wilayah tengah dan atas setelah menciptakan pil teratai penghancur alam. Seru Alvin kaget. Memang, mereka berdua adalah orang yang sama. Luke tua mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, apakah kita sedang membicarakan orang yang sama yang berhasil mencapai tingkat alkemis ungu meskipun tidak pernah berada di tanah tingkat tinggi? Sofia menimpali. Ya, dia orang yang sama. Dia seharusnya menjadi ahli dalam bidang alkimia dan dia berhasil mencapai level ini di usia 30 tahun. Alvin mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tapi bukankah mereka bilang Raja Latus yang ketakutan itu meninggal karena ada musuh yang meracuninya? Alvin menatap Luke tua dengan ragu. Dia tidak pernah menyangka akan menemukan rahasia yang mengejutkan ini di sini. Alvin tidak pernah berbicara dengan Luke tua dengan caranya sendiri di sini karena dia tidak menganggap Luke setara dengannya. Namun sekarang Luke tua membuka mulutnya untuk berbicara dengan Finn, pendapat Alvin tentangnya telah berubah sejak dia mengetahui informasi yang luar biasa ini. Es di samping mendengarkan pembicaraan ini dengan saksama. Seharusnya hanya tentang batas alam bumi, tetapi sekarang pembicaraannya berubah total. Di sisi lain, Luke yang tua berbicara tanpa ragu-ragu karena Alvin dan dia ingin mengambil hati orang ini. Namun, dia tidak berpikir akan mendapat kesempatan apapun setelah mengetahui kepribadian Alvin yang dingin. Namun, sekarang pembicaraannya dengan Finn memberinya kesempatan yang telah dinantikannya selama ini dan dia tidak akan menyia-nyiakannya hanya karena beberapa rahasia sejarah lama yang dikumpulkan oleh Biskaling. Itu hanya kedok untuk menyembunyikan kegilaan dan kematiannya yang memalukan. Namun, dia bersahabat dengan Grandmaster keempat terakhir kita, itulah sebabnya kita memiliki catatan nyata yang bahkan tidak dimiliki Pilflame. Luke tua menyatakan dengan bangga. Apakah hutan ini memang selalu seperti ini? Tanya Alvin,
setelah mengetahui kisah sebenarnya di balik legenda ini dan orang yang memulainya. Bahkan ia kini tergoda untuk pergi ke sana dan menjelajahinya. Namun dia bukan orang bodoh karena sekarang dia tahu tentang kegilaan dan kematian dua orang kultivator inti Sungai Qi. Alvin tidak akan mengambil tindakan apapun tanpa mempertimbangkan pilihannya. Ini, Luke tua berpikir sejenak sebelum menjawab dengan tidak yakin, aku tidak tahu. Tetapi ku dengar dari Grand Beastmaster bahwa kabut misterius ini menjadi samar di era Grand Beastmaster generasi kedua. Namun, mungkin lebih tua, tidak ada yang tahu. Oh, lebih dari 20.000 tahun yang lalu. Alvin tercengang. Ya, Luke tua menjawab dengan jujur, pada saat itu, tidak ada perkiraan yang serius, tetapi seiring berjalannya waktu kabut menjadi lebih tebal dan lebih berbahaya. Hanya Raja Teratai Suci yang tertarik padanya dan setelahnya, Grand Beastmaster kita. Tetapi tidak seorang pun berani masuk ke dalam setelah mereka karena kabut bukanlah satu-satunya masalah. Ada makhluk-makhluk aneh di bumi dan banyak perangkap alami. Kata-kata terakhir Raja Latus yang ketakutan itu bukan hanya tentang pelaut yang cepat, masih ada lagi. Bab 174. Kata-kata terakhir yang diucapkan Raja Latus yang ketakutan itu bukan hanya tentang kultivasi yang cepat, masih ada lagi. Luke tua dengan hati-hati mengingat apa yang tertulis di catatan lama sebelum berbicara. Oh, begitulah, hutan ini seperti benteng alami, seolah-olah melindungi sesuatu. Aneh. Alvin bergumam namun tidak peduli seberapa keras ia memikirkannya, kata-kata itu tidak masuk akal baginya sama sekali. Namun, S yang selama ini mendengarkan mereka dengan sungguh-sungguh menunjukkan emosi yang bertolak belakang dengan dirinya yang biasanya tenang. Matanya berbinar-binar karena kegembiraan dan napasnya menjadi sedikit kasar. Sebuah pikiran mengejutkan telah benar-benar menguasai pikirannya saat dia mendengarkan kalimat terakhir dari Scarlet Lotus King dan hal itu tidak kunjung hilang. Bola unsur. S mengedarkan haki untuk menenangkan detak jantungnya yang tak karuan karena ia tahu ini hanya pendapatnya berdasarkan kata-kata orang gila. Jadi, kehilangan ketenangannya hanya karena tebakan belaka dan memancing kecurigaan ketiga ahli hebat ini bukanlah hal yang sepadan. Hutan kabut tanah ini, aku harus memeriksanya sendiri. S menjadikan daerah terlarang ini sebagai prioritas utamanya karena kemungkinan memiliki elemental orb saja sudah menjadi alasan yang cukup baginya untuk pergi ke sana. Perlu diketahui, S tidak dapat mencapai alam yang lebih tinggi tanpa menyerap elemental orb ini dan dia tahu bahwa mereka sangat sulit ditemukan. Namun sistem telah memberinya cukup petunjuk dan sekarang dia menemukan tempat yang sepenuhnya cocok dengan beberapa tanda sistem. S tidak pernah menyangka kemalangan ditangkap oleh Alvin dan kemudian keputusannya untuk tetap bersama Alvin akan memberinya lokasi yang memungkinkan memiliki elemental orb. Kalau saja S tidak belajar dari pengalaman masa lalunya, mungkin dia akan meninggalkan semuanya dan pergi ke hutan itu kapanpun dia mendapat kesempatan pertama. Sekarang setelah dia mengetahui semua fakta berbahaya tentang daerah terlarang itu, dia tidak akan pergi sampai dia benar-benar yakin akan kembali hidup-hidup. Setidaknya sekarang aku tahu kemana harus mencari setelah mencapai akhir alam dasar surgawi. S berpikir dengan gembira. Dia tidak terburu-buru untuk pergi ke sana dan dia akan menunggu sampai dia yakin dia siap. Organisasi-organisasi ini punya banyak rahasia yang mencengangkan. Aku juga harus membersihkan perpustakaan mereka. Siapa tahu, aku mungkin menemukan lebih banyak petunjuk tentang bola-bola unsur. S mencatat masa depannya dalam pikiran. Tapi aku tidak melihat kabut di jalan kita. Kenapa begitu? Alvin berbicara saat ini, dia sangat tertarik dengan hutan ini, dan jika bukan karena kehadiran Finn, dia mungkin akan mulai menjelajahi pinggiran hutan itu. Hehe, itu sebabnya kukatakan tanpa burung bangau hantu ini, kita harus menyeberangi hutan dengan berjalan kaki, tetapi aku juga tidak akan mengalami bahaya apapun karena jalan itu sangat aman. Hanya saja, kita membutuhkan waktu lebih lama daripada di udara. Luke tua dengan bangga membelai burung bangau hantu itu. Kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Alvin mengerucutkan bibirnya. Oh, maafkan aku. Itu karena bangau hantu yang sudah dewasa ini dapat terbang di ketinggian yang sangat tinggi dan kabut zamrud tidak dapat mencapai ketinggian ini. Tapi jangan salah paham dan membayangkan kau dapat mencapai area inti dengan metode ini.
Percayalah, banyak yang mencoba metode ini, dan mungkin semuanya berada 9 kaki di bawah tanah. Luke tua terkekeh dingin. Wajah Alvin menjadi gelap karena dia berpikir untuk menggunakan metode ini tetapi Luke tua menyiramkan air dingin ke dalam fantasinya. Kakak, lupakan saja hutan ini. Tidakkah kau merasa aneh bahwa tidak ada yang mencoba menyelidiki masalah ini bahkan setelah seorang Grand Beastmaster dan seorang jenius meninggal di sana? Wajah Sofia dipenuhi kecemasan dan ketakutan karena dia tahu apa yang dipikirkan kakaknya dan mencoba berbicara dengannya. Jangan khawatir, aku tidak akan ke sana. Tapi aku harus membicarakan ini dengan ayah dan meminta pendapatnya. Alvin menjawab dengan kaku kepada Sofia lalu menatap Luke tua, ceritakan semua yang kau ketahui tentang hutan ini dan aku akan menyampaikan beberapa hal kepada Grand Beastmaster untukmu. Mata Luke berbinar karena kegembiraan, dia tidak menyangka Jenderal Api ini akan menaruh minat yang besar pada misteri ini. Namun Luke tidak melewatkan kesempatan ini dan berbicara tentang semua yang dia ketahui. Es di sisi lain tiba-tiba menemukan sesuatu dan hatinya hancur, tunggu sebentar. Dia menanyakan segalanya di hadapanku tanpa peduli apakah aku akan membocorkan informasi ini. Es cepat-cepat melirik Sofia dan kali ini Sofia menyeringai dingin padanya seperti sedang menatap orang mati. Bahkan dia telah memperhatikan perilaku aneh kakaknya dan dia tahu Alvin tidak akan pernah membuat kesalahan. Bajingan ini akan membunuhku saat dia menganggapku tidak berguna. Hati Es menjadi dingin saat pikiran ini muncul di benaknya. Mari kita lihat apakah kau bisa membunuhku terlebih dahulu atau, Tapi karena kesombonganmu, aku akan tahu tentang daerah terlarang ini seperti dirimu. Es mencibir dingin dalam hatinya dan berpura-pura seperti orang Finlandia yang tidak tahu apa-apa dan mendengarkan pembicaraan mereka dengan saksama. Dia tahu dirinya aman selama Alvin tidak mengonfirmasi tebakannya dan saat itulah mereka akan tiba di kerajaan Damien. Tanda hubung. 1 minggu telah berlalu sejak kelompok Es yang beranggotakan 4 orang memulai perjalanan mereka ke kerajaan Damien. Minggu ini tidak ada yang istimewa terjadi selain informasi tentang Earthen Mist Forest. Sekarang semua orang di Ghostcrest tahu sebanyak Luke tua tentang zona terlarang itu. Es kini tidak melakukan apa-apa, dan selama ini dia hanya berpura-pura berkultivasi. Namun dia tidak melakukan apa-apa karena teknik kultivasinya bukanlah sesuatu yang bisa dia tunjukkan di depan ketiga ahli ini. Satu-satunya pilihannya adalah terus mengasah teknik pedangnya, tetapi dia tidak bisa mendalaminya karena kalau dia berhasil menembusnya maka semua orang akan bisa merasakan kekuatan tekniknya atau kalau dia jatuh ke dalam kondisi tidak sadar itu juga tidak baik untuknya karena teknik tingkat tinggi seperti ini tidak ada di daerah tengah, juga tidak ada orang jenius yang bisa menguasainya. Es tidak ingin semua ini terjadi, bagaimanapun caranya. Tiba-tiba Es merasa pikirannya menjadi lebih jernih dan ringan, dan perasaan nyaman menyelimutinya. Kamu merasakannya, kan? Suara Luke yang lucu terdengar saat ini. Ya, Finn mengangguk bingung. Kita baru saja memasuki tanah Grand kedua dan yang kamu rasakan adalah kepadatan ki yang melimpah. Luke tua menyeringai. Oh, kita sudah melewati daratan kelas 3 yang luas. Es tercengang karena terlalu cepat. Jangan heran reputasi bangau hantu sebagai binatang iblis tercepat di wilayah Sungai Ki bukan hanya untuk pamer. Luke tua menyeringai bangga. Aku mengerti. Finn mengangguk dengan tatapan penuh hormat. Aku ingin melihat Emerald Mist. Suara Alvin yang berwibawa terdengar saat ini. Wajah Luke tua berubah ketakutan saat dia mendengar hal ini dan ekspresi Sofia pun tidak bagus. Es pun tercengang. Ia tak habis pikir dengan apa yang dipikirkan lelaki ini selama 7 hari ini dan kini saat ia akhirnya membuka mulut, ia mengajukan permintaan yang sangat berlebihan yang dapat membahayakan nyawa semua orang. Jenderal Api, mohon pertimbangkan lagi. Luke tua menyarankan dengan nada memohon. Ya, dengarkan Pak Tua ini. Sofia segera mendukung Luke tua. Aku hanya ingin melihatnya dan kita bisa melakukannya dengan terbang ratusan meter di atasnya. Kan? Alvin memasang wajah masam melihat semua orang menatapnya seperti orang gila. Dia hanya ingin mengevaluasi Emerald Mist yang terkenal itu, meskipun sekarang dia tahu bahwa pergi ke sana sama saja dengan bunuh diri. Oh, kita bisa melakukannya,
tetapi hanya jika anginnya tidak terlalu kencang saat itu. Luke tua menghela napas lega dan begitu pula yang lainnya. Saya mengerti. Alvin hanya mengangguk. Dia tahu jika angin terlalu kencang, kabut bisa mencapai ketinggian yang cukup tinggi dan itu akan membahayakan mereka semua. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hari ke-15. Kita terbang di atas hutan kabut tanah. Suara Luke yang serius membangunkan semua orang dari keadaan meditasi mereka. Es melihat sekeliling dengan serius, namun ia tidak melihat apapun kecuali langit keemasan dan awan. Sedangkan di bawah, semuanya kabur. Jika ia ingin mengamati di bawah, ia harus menggunakan indera surgawinya yang tidak dapat ia gunakan karena alasan yang jelas. Bisakah kita turun sekarang? Tanya Alvin sambil berpikir. Tidak, kita harus menunggu untuk menyeberangi area yang paling berbahaya, dan setelah itu kita akan aman untuk terbang di atas Emerald Mist. Jika sesuatu terjadi saat itu, kita hanya perlu melindungi anak ini. Luke tua berkata dengan serius. Nada bicaranya jelas-jelas tidak bisa ditawar. Baiklah, lakukan apa yang menurutmu pantas. Alvin mengangguk. Dia bisa merasakan tekad kuat di balik kata-kata Luke dan dia tahu orang ini tidak akan mempertaruhkan nyawanya. Sejujurnya, Es juga ingin melihat kabut ini sekarang karena dalam 15 hari ini dia telah memunculkan sebuah teori yang hanya dapat dia konfirmasi setelah dia bersentuhan dengan kabut zamrud ini. Alvin baru saja memberi Es kesempatan untuk menguji hipotesis ini. Bab 175. Tanah kerajaan kelas 1 kaya akan ki berkualitas tinggi. Kepadatannya 100 kali lebih besar dari tanah kerajaan kelas 2 dan 1000 kali lebih padat dari kepadatan ki tanah kerajaan kelas 3. Jika seseorang dari Grandlands ketiga datang ke sini, mereka akan kesulitan bernapas dan butuh waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan ki yang kental ini. Namun begitu mereka beradaptasi dalam lingkungan ini, mereka akan merasakan perbedaan besar dalam kehebatan mereka, terutama dalam berkultivasi. Kadangkala, mereka yang terjebak pada kemacetan akan langsung melakukan terobosan setelah tiba di lingkungan ki yang padat ini. Mengenai kepadatan ki di tanah tingkat tinggi, kita bahas nanti saja. Kerajaan Damien merupakan kerajaan nomor 1 atau bisa dikatakan penguasa seluruh negeri tingkat menengah. Kerajaan ini merupakan tempat yang paling makmur di antara seluruh wilayah tengah dan keseluruhan kerajaan ini sama besarnya dengan 10 kerajaan kelas 3 yang digabung, dengan 21 provinsi. Beberapa orang meyakini ukurannya sebesar kekaisaran kelas 3 namun tidak seorang pun mempunyai buktinya. Sejarahnya sudah berumur lebih dari 10.000 tahun dan sulit dipercaya bahwa kerajaan ini dulunya adalah kerajaan kelas 3 yang tidak penting. Namun setelah merebut tempat pertama dari kerajaan nomor 1 sebelumnya dan menghancurkannya, kerajaan Damien tidak pernah kehilangan tempatnya sebagai nomor 1 kepada siapapun. Siapapun yang menantangnya di ranking wars, hasilnya sama untuk semua orang, kehancuran total. Sekarang sudah 5.000 tahun sejak seseorang menantang penguasa ini untuk perang peringkat. Dengan demikian, sekarang kerajaan Damien menjadi penguasa sejati, bukan hanya nama dan kedudukan. Provinsi terbesar dari 21 adalah Provinsi Kerajaan Damien, yang hanya dihuni oleh bangsawan dan rakyat jelata tidak dapat memasuki provinsi ini tanpa izin. Di provinsi ini juga terdapat kota ibu kota kerajaan, kota institut kerajaan Damien, kota api milik organisasi pil api, dan yang terakhir, kota binatang milik organisasi pemanggil binatang. Adapun Nightmare City milik Nightmare Ghost, tidak seorang pun mengetahui lokasi cabang mereka yang pasti. Namun cabang utama wilayah tengah mereka juga tersembunyi di suatu tempat di kerajaan yang luas ini. Tetapi kebanyakan orang berasumsi mereka juga ada di provinsi ini karena mereka tidak akan memilih tempat yang membuat mereka terlihat lebih rendah daripada dua raksasa lainnya. Kelima kota ini merupakan tempat yang paling terkenal dan paling sulit dimasuki di seluruh tanah tingkat menengah meskipun Anda memiliki status. Anda tidak dapat memasuki tempat ini tanpa token khusus dan jika ada orang yang mencoba menerobos masuk, itu bukanlah hal yang baru. Terutama Nightmare City yang lokasinya tidak diketahui dan jika Anda entah bagaimana menemukannya hanya hantu-hantu itu yang tahu akhir hidup Anda. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat ini, di langit keemasan yang cemerlang.
Sebuah garis berwarna abu-abu keperakan bergerak seperti bintang jatuh menuju Provinsi Royal Damien dan tanpa tanda-tanda akan berhenti. Garis itu melintasi pinggiran provinsi tersebut. Sinar abu-abu keperakan ini, tentu saja, adalah Ghost Crane, yang melaju tanpa henti dan dengan kecepatan penuh selama 32 hari. Ini adalah bagian yang paling mengerikan tentang binatang iblis ini. Mereka dapat bergerak selama berbulan-bulan setelah mencapai kedewasaan. Lebih jauh lagi, mereka hanya membutuhkan ki untuk bertahan hidup setelah memasuki alam sungai ki seperti halnya para kultivator, dan pil alkimia dapat mengisinya kembali. S duduk bersila dengan tenang sementara matanya terpejam. Dia merasa kepalanya agak ringan dan kemampuan analisisnya juga meningkat secara signifikan sejak dia memasuki Grand Land pertama 12 hari yang lalu. Semakin dekat dengan kerajaan Damien, S merasakan dunia menjadi lebih berwarna dan proses evaluasinya menjadi lebih cepat. Meskipun ki duniawi ini tidak berguna bagi kultivasinya, tetapi menghirup ki berkualitas tinggi bermanfaat baginya dalam banyak hal lain yang masih belum diketahuinya. Kita berada di Provinsi Royal Damien. Suara riang Luke terdengar. Jenderal Api, kemana Anda ingin pergi dari sini? Luke tua sedang dalam suasana hati yang baik sejak mereka memasuki kerajaan Damien sehari yang lalu, lagi pula itu adalah tempat kelahirannya. Luke tua telah meramalkan mereka akan mencapai tempat ini dalam 30 hari dan mereka akan mencapainya jika mereka tidak menyia-nyiakan 2 hari terbang perlahan di ketinggian rendah di hutan kabut tanah. Adapun apa yang terjadi dalam 2 hari ini dan apa yang mereka alami, hanya mereka berempat yang mengetahuinya. Kota Api. Kata Alvin tanpa berpikir 2 kali. Ia sangat ingin menguji milik Finn dengan bantuan tetua kerajinan dan berharap tebakannya benar. Jika benar demikian, maka Alvin akan mendapatkan banyak sekali keuntungan dan mungkin menjadi tetua api termuda sepanjang sejarah organisasi Api Pil, di usianya yang ke-80. Para tetua organisasi Api Pil ini terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah tetua kerajinan. Tetua ini dipromosikan dari alkemis, perajin, atau perajin rune setelah mereka memberikan layanan luar biasa bagi organisasi, atau jika mereka mencapai peringkat ungu dalam alkimia, 6 bintang dalam kerajinan, dan 7 pangkat mortal dalam kerajinan rune. Kelompok kedua adalah tetua api. Para tetua ini dipromosikan dari resimen pengawal api dan sangat sulit untuk menjadi salah satunya karena setiap dari mereka berada di puncak alam inti Sungai Ki. Sumber konten ini tidak diketahui. Jika seseorang menjadi tetua api ini, status mereka akan berada tepat di bawah tetua agung dan lebih tinggi dari tetua kerajinan. Selain itu, tetua api memiliki akses ke teknik dan keterampilan kultivasi terkuat dari organisasi. Namun, ambang batas ini sangat sulit dicapai bagi Alvin karena dia tahu betapa sulitnya untuk maju setelah seseorang memasuki alam inti Sungai Ki. Itulah sebabnya ia mengambil risiko ini dan jika berhasil, maka Finn akan menjadi batu loncatannya dan ia akan mewujudkan mimpinya dan mendapatkan status yang sama dengan ayahnya tanpa melalui banyak kesulitan. Meskipun Finn akan menjadi pemenang terbesar ini jika ia memiliki fisik elemen kayu. Namun Alvin tidak peduli selama Finn mengakui kebaikan hatinya. Itulah juga alasan mengapa dia memperlakukan Finn dengan baik. Namun jika Finn gagal memenuhi harapannya, maka dia akan membunuhnya saat itu juga dan beralih ke rencana cadangan barunya, yaitu hutan kabut tanah. Luke tua mengangguk sambil tersenyum dan mengendalikan Ghost Crane untuk pergi ke arah Flame City. S juga membuka matanya dan mendengarkan pembicaraan mereka dengan tenang. Dia memiliki peta kerajaan Damien dan sudah lama mengingatnya, begitu pula peta 9 kerajaan teratas lainnya. Ia mengetahui bahwa di 10 kerajaan teratas ini, cabang dari 3 raksasa tersebut berbentuk kota-kota, dan misinya adalah mencuri 30 kota tersebut, sehingga 10 kota tersebut tidak diketahui lokasinya sama sekali. Lebih jauh lagi, selama 32 hari tersebut dia tidak menemukan alasan di balik obsesi Alvin terhadap Finn. Dia juga tidak berusaha mencari tahu karena sudah jelas bahwa keesokan harinya dia melihat Alvin bahkan tidak memberi tahu saudara perempuannya. Sekarang S punya 2 pilihan, melarikan diri atau melanjutkan perbuatannya dan menuntaskan tugasnya. Tidak peduli berapa kali dia memikirkan kedua pilihan ini, keduanya penuh dengan bahaya.
Terutama pilihan kedua di mana ia akan menjadi apapun yang dipikirkan Alvin tentangnya dan S sekarang memiliki gambaran bahwa Finn bahkan lebih penting bagi Alvin daripada pencuri langit yang misterius itu. Itulah sebabnya S berpikir dua kali untuk melarikan diri saat dia mendapat kesempatan. Sekarang dia sudah berada di alam kelas 1, dia bisa menjadi liar. Karena dia tahu pembunuhan tanpa alasan dilarang di sini dan hukum ini tidak lain dibuat oleh 3 raksasa dan tanah tingkat tinggi. S telah membaca tentang hukum yang menakjubkan ini dan sejak pertama kali melihatnya, ia ingin terbang ke sini tetapi sayang, perjalanannya tak ada habisnya. Dengan berlakunya hukum ekstrim ini, ia dapat mencuri tanpa mempedulikan kemungkinan terjadinya genosida dan ia tahu orang-orang yang berkuasa tidak akan mengambil tindakan ekstrim kecuali mereka ingin kehilangan kepercayaan publik dan reputasi mereka sebagai makhluk yang tidak tergoyahkan. Karena jika mereka mulai membunuh siapa saja dan semua orang, mereka akan melanggar apa yang disebut hukum yang tidak dapat dipatahkan hanya untuk seorang pencuri. Ini tidak akan berarti apa-apa selain mengakui sendiri bahwa mereka tidak dapat menangkapnya dan mereka dapat melanggar hukum kapan saja dan setiap saat yang mereka anggap dapat dilanggar. Tidak seorang pun akan mematuhi hukum ini lagi dan orang-orang berkuasa yang telah diuntungkan oleh hukum ini selama bertahun-tahun tidak menginginkan hal ini terjadi dengan cara apapun. Karena akan sulit mengendalikan penduduk asli hanya dengan palu besi dan setelah berapa kali mereka memutarbalikkan hukum ini untuk keuntungan mereka dan menghukum orang yang tidak bersalah. Sekarang menghapuskan mereka hanya karena merekalah yang didorong oleh pencuri belaka akan menyebabkan pemberontakan besar-besaran. Lagi pula siapakah yang menyuruh mereka menekan rakyat jelata ini dengan undang-undang yang membatasi sedemikian rupa? Adapun perdamaian ini, itu hanyalah halusinasi belaka. Jika ada yang memberi percikan sedikit saja, maka akan berubah menjadi api yang tak terpadamkan dan membakar seluruh masyarakat bangsawan. Bab 176. Kota api Kerajaan Damien mungkin adalah kota terbesar dan termegah di seluruh wilayah tengah. Tidak ada yang berani menimbulkan masalah di sini, bahkan keluarga kerajaan harus menunjukkan sikap rendah hati di kota organisasi api pil ini. Kota ini memiliki 4 gerbang api dan semua warga kota api merupakan anggota organisasi api pil dengan satu atau lain cara. Mereka yang tidak berafiliasi tidak diperbolehkan tinggal di kota lebih dari seminggu dan setiap orang membutuhkan token api hanya untuk memasuki kota. Lebih jauh lagi, token api ini hanya tersedia untuk bangsawan dan rakyat jelata bahkan tidak dapat mendekati kota ini apalagi memasukinya. Kalau mau masuk tapi Anda orang biasa, Anda harus bersama bangsawan. Mereka dapat membeli setiap token api dari gerbang api timur dan harganya sangat tinggi, 100 batu ki tinggi, dan batu ki tengah tidak diizinkan di kota ini. Ngomong-ngomong, 1 batu ki tingkat tinggi setara dengan 1000 batu ki tingkat menengah dan 100.000 batu ki tingkat rendah. Sedangkan untuk batu ki tingkat puncak, 1 sama dengan 1000 batu ki tinggi. Namun tak seorang pun memperdagangkan batu ki puncak karena batu tersebut dapat meningkatkan kecepatan kultivasi kultivator sungai ki hingga ratusan kali lipat sedangkan batu ki tinggi hanya dapat meningkatkan kecepatan kultivasi kultivator sungai ki hingga 10 kali lipat. Sedangkan untuk batu ki tingkat menengah dan rendah, mereka juga dapat meningkatkan kecepatan kultivasi, tetapi mereka hanya berguna bagi mereka yang berada di alam gerbang ki dan pembangunan fondasi ki. Pada saat ini, seekor bangau abu-abu keperakan sepanjang 15 meter mendarat di depan gerbang api utara. Itu memang bangau hantu milik Luke tua. Gerbang api utara tingginya 30 meter, hanya diperuntukkan bagi VIP dari 3 organisasi dan tidak ada orang lain yang dapat masuk melalui gerbang ini. Silakan sebutkan nama dan pangkat Anda. Sebuah suara yang tegas terdengar dari gerbang yang sepi. Gerbang itu kosong bukan karena mereka tidak mengawasinya. Itu karena formasi mortal tingkat 6 melindunginya dan faktanya, setiap gerbang kota dilindungi oleh setidaknya formasi tingkat 6. Ini hanya pintu masuknya, seluruh kota bagaikan benteng dan dipenuhi dengan barisan dan formasi. Jika seseorang berani membuat masalah di sini, mereka bisa melupakan melarikan diri atau bersembunyi. Buka gerbangnya, aku Jenderal Api Alvin Elias. Alvin berkata dengan tenang sambil melompat turun dari bangau hantu bersama Finn dan Sofia. S menatap gerbang yang bersinar itu dengan sedikit ketidakpercayaan di matanya,
jiwanya bergetar karena khawatir dengan gerbang kota itu. Itu adalah peringatan serius yang hanya dia rasakan saat menghadapi situasi yang mengancam jiwanya. Tidak heran mereka adalah kelompok terkaya dan mereka tahu cara menghabiskan kekayaannya. S berkata dengan muram, dia tidak pernah membayangkan kota api ini bisa dijaga dengan sangat ketat, dan pikirannya untuk melarikan diri pun goyah. Tolong tunjukkan token Anda. Orang di seberang sana tampaknya tidak tergerak oleh kata-kata Alvin dan menuntut buktinya. Alvin tidak membalas karena dia tahu orang ini hanya mengikuti aturan dan bahkan dia harus mengikutinya. Dia membalikkan tangannya dan sebuah token merah muncul di telapak tangannya. Ada tulisan jenderal terukir di atasnya dengan huruf emas. Alvin berkedip pelan dan tanda merah itu berubah menjadi garis merah dan melesat menuju gerbang yang tertutup. Namun, tepat ketika S mengira token ini akan runtuh bersama gerbang, sesuatu yang ajaib terjadi. Token itu melewatinya seolah-olah pintu itu hanyalah ilusi belaka. Apa? S terkejut. Silakan masuk, Jenderal Api yang terhormat. Suara itu terdengar lagi, tetapi kali ini ada sedikit rasa hormat dan penghormatan di dalamnya. Gerbang yang tertutup rapat mulai berderit terbuka setelah terdengar suara. Terima kasih atas bantuanmu, Luke Tua. Kau bisa pergi sekarang dan beritahu Grand Beastmaster bahwa aku akan segera mengunjunginya. Alvin menatap Luke Tua dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Oh, tidak masalah, dan aku menikmati waktuku. Selamat tinggal, aku akan sampaikan pesanmu. Luke Tua tersenyum lebar dan menerbangkan bangau hantu menuju kota binatang yang tidak jauh dari kota api. Luke Tua cukup gembira saat ini karena ia tahu Alvin akan menyampaikan kata-kata baik kepadanya di hadapan Grand Beastmaster setelah apa yang Luke lakukan pada Alvin. Fokus S saat ini sepenuhnya tertuju pada pintu, dia sangat ingin menggunakan mata rahasianya sehingga dia hampir melakukannya. Namun akal sehatnya menghentikannya dan menyelinap ke sini jika dia mendapat kesempatan. Setelah gerbang terbuka sepenuhnya, seorang pria jangkung dan berotot berusia akhir 20-an muncul di hadapan semua orang. Dia mengenakan baju besi merah di sekujur tubuh dengan simbol pil flame yang menyala-nyala terukir di atasnya. Baju zirah merah tua ini adalah simbol resimen Flaming Guard, yang berarti pria ini adalah Flame Guard seperti Alvin. Namun, kultivasinya jauh lebih rendah, hanya di Empty River. Silakan, Jenderal Api yang terhormat dan bergelombang ini. Keretanya sudah menunggu di dalam. Pengawal api itu membungkuk hormat kepada Alvin dan berkata, tidak perlu basa-basi. Beritahu tetua perajin bahwa aku ingin segera bertemu dengannya. Ini masalah yang mendesak. Ucap Alvin santai sambil memasuki kota. Ya, aku akan segera memberitahu tetua. Penjaga api itu mengangguk dengan sungguh-sungguh sebelum memberikan token merah itu kepada Alvin, token identitasmu. Alvin dengan tenang mengambilnya kembali dan menaruhnya di dalam cincin penyimpanannya. 2 token hitam ini untuk para tamu Jenderal Api yang terhormat. Penjaga api mengambil 2 token hitam lagi yang diukir dengan simbol tamu dan memberikannya kepada Finn dan Sofia. Aku tidak membutuhkannya. Aku punya milikku sendiri. Sofia mendengus dan mengeluarkan token Azure Alchemist miliknya dan melambaikan tangan dengan nada meremehkan ke arah Flameguard. Maafkan aku, Nona Alkemis Azure. Penjaga api itu segera meminta maaf meskipun itu bukan kesalahannya. Karena Alkemis Azure memegang posisi penting di kota api. Saat S melihat token Azure di tangan Sofia, dia langsung teringat pada 2 token yang dia miliki di ruang pencurinya. Jadi, saya bisa menggunakan token itu seperti ini. S mencatatnya dalam pikiran. Penjaga api itu menatap Finn dengan ragu. Sekarang dia tidak yakin apakah bocah ini seorang alkemis atau bukan, tetapi dia tidak berani mendesaknya karena bocah ini bepergian dengan seorang jenderal api dan seorang alkemis biru. Terima kasih, senior. Finn dengan hormat mengambil token hitam untuk para tamu dan berterima kasih kepada pengawal api. Tidak masalah. Penjaga api mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ayo berangkat, aku sudah muak terbang sekarang. Sofia melangkah ke arah kereta mewah yang menunggu mereka. Alvin tidak membalas Sofia, dan dia bahkan setuju dengannya dalam hal ini. Dia mengikuti jejak Finn. Ketika S melihat kereta itu, ia tercengang karena kereta itu bukanlah kereta kuda, karena tidak ada kuda di dalamnya.
Kereta itu diikatkan pada binatang seperti kuda, tetapi tingginya 2 meter dan anggun dengan 2 tanduk kambing di kepalanya dan 4 mata coklat di tengkoraknya. Gerbang Ki ketiga, Kuda Iblis. S dengan cepat mengenali jenis binatang iblis ini. Roti kuda iblis ini dapat dijinakkan dengan mudah dan tanpa teknik apapun, itulah sebabnya mereka digunakan untuk menarik kereta di sini karena mereka lebih tangguh dan jauh lebih cepat daripada kuda biasa. Sofia, Alvin, dan Finn menaiki kereta besar berukuran 3 meter. Ayo kita pergi ke Istana Api, perintah Alvin kepada kusir yang mengenakan baju zirah merah muda milik pengawal api pemula. Para pengawal api pemula ini melakukan pekerjaan sambilan seperti ini hingga mereka terpilih dalam resimen. Kereta itu bergerak menuju Peel Place, yang juga merupakan pusat komando seluruh kota dan juga pusat komando 9 kota api lainnya di seluruh wilayah tengah. S tengah mengamati kota dari jendela kereta saat mereka bergerak dengan kecepatan tinggi. Dia tercengang ketika melihat begitu banyak alkemis tergeletak di jalan seperti semut dan tidak ada satu orang pun yang tidak mengenakan simbol api pil dalam jumlah sebanyak ini. Terlebih lagi, S juga memperhatikan bahwa hampir setiap toko di jalan-jalan ini menyegel tanaman obat atau pil racikan. Jika aku bisa menghabiskan semua pil itu, aku bisa mencapai tahap dasar surgawi puncak dalam waktu singkat. S menarik napas tajam. Sejujurnya, tempat ini adalah surga EXP baginya dan dia mengendalikan diri agar tidak menggunakan copet dengan tekad yang kuat. S juga menemukan beberapa toko yang berhubungan dengan rune crafting dan juga beberapa bengkel pandai besi. Sekarang kau mengerti, kita berasal dari dunia yang sama sekali berbeda. Suara mengejek Sofia memasuki telinga S saat ini. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejek Finn setelah melihatnya dengan penasaran melihat keluar. Ya, namun, Finn tidak memberinya kepuasan dan terus bersikap seolah tidak mendengar apapun dan hanya menjawabnya dengan nada lembut. Wajah cantik Sofia berubah jelek saat ia melihat bocah nakal ini mengabaikannya dan menganggap omongannya angin lalu. Dia hendak melontarkan kata-kata berbisa lagi ketika melihat tatapan tajam Alvin dan menutup mulutnya. Tunggu saja, setelah kakak menganggapmu tidak berguna, kau milikku. Kilatan pembunuh melintas di mata Sofia saat dia melotot tajam ke arah Finn. Bab 177. Setelah menaiki kereta selama 1 jam, sebuah bangunan megah muncul di pandangan S dan ia pun terkagum. Mereka mungkin masih bermil-mil jauhnya dari tujuan mereka namun istana besar yang berapi-api ini dapat dilihat dari kereta. Benar-benar berlebihan. S tak kuasa menahan rasa takjubnya. Ini adalah bangunan terindah dan terbesar yang pernah dilihatnya hingga hari ini. Dia juga memperhatikan bahwa, setelah istana ini terlihat, pemandangannya mulai berubah. Tidak ada lagi toko atau perumahan dan deretan paviliun indah menggantikan segalanya di jalan menuju istana api ini. Lebih jauh lagi, S mengambil banyak tanda ki yang kuat dari paviliun-paviliun ini dan yang terlemah di antaranya setidaknya adalah tahap awal pembangunan fondasi. Ini adalah wilayah place dan juga area tempat tinggal para alkemis di atas Green Rank dan toko-toko mereka. Jika seseorang menginginkan pil tertentu dan mereka memiliki bahan-bahannya, mereka dapat membayar para alkemis ini untuk layanan pribadi mereka. Hanya anggota tahap awal pembangunan fondasi yang diizinkan di wilayah ini, kata Alvin saat ini. Oh, ini seperti menyewa seorang alkemis. S bergumam mengerti. Ini pertama kalinya dia mendengar tentang praktik semacam ini. Kau boleh berkata begitu, tapi para alkemis itu sangat sombong. Kalaupun menerima permintaanmu, mereka akan meminta harga yang sangat tinggi atau beberapa tanaman obat langka, ucap Alvin dengan nada sedikit kesal, seolah-olah dia sedang menjelaskan pengalaman pribadinya. Aku mengerti. Finn tersenyum tipis sambil melirik Sofia. Wajah Sofia berubah ketika dia melihat Finn mengintip ke arahnya. Dia tahu apa yang dipikirkan bocah nakal ini dan ingin mencekiknya tetapi sayang, dia tidak bisa. Iya dia salah satu dari mereka. Alvin juga menyadari tatapan Finn dan tak kuasa menahan tawa. Kakak, aku tidak. Sofia cemberut karena kesal, meskipun Alvin mengatakan yang sebenarnya. Mengapa dia bersikap begitu ramah sekarang? Pikir S dengan tatapan curiga.
Alvin tidak pernah bercanda atau berbicara seperti itu sepanjang perjalanan mereka dan sekarang perubahan sikapnya yang tiba-tiba tidak masuk akal. Tahu saat Alvin memastikan dirinya tak berguna, itu akan menjadi hari terakhirnya dan kunci untuk konfirmasi ini sudah jelas adalah Penatua Craft, yang mengendalikan cabang-cabang di seluruh wilayah tengah dan juga penguasa Istana Api. Memiliki lebih dari 10 strategi dalam benaknya tentang apa yang harus ia lakukan setelah mengetahui apa yang diinginkan Alvin darinya. Namun, ia masih belum tahu strategi mana yang paling tepat untuk dijalankan hingga ia mengetahui kebenarannya. Aku hanya harus siap bertindak kapan saja, pikir muram. Senior, aku penasaran apakah aku lulus ujianmu, aku akan jadi apa? Maksudku, seorang alkemis atau perajin. Mencoba menyelidiki karena Alvin bersikap ramah, jadi tiba-tiba ini saat yang tepat untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Kalau lulus, kamu bisa jadi apa saja. Bahkan perajin rune, jawab Alvin sambil tersenyum samar. Dia, seorang perajin rune. Jangan beri dia harapan palsu. Sofia mengutuk. Kita lihat saja. Alvin melotot ke arah adiknya. Ini lebih rumit dari yang kukira. Merenung setelah mendengar tentang perajin rune. Karena perajin rune bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarangan dan organisasi pil api mengendalikan teknik-teknik yang berkaitan dengan perajin rune secara menyeluruh. Lebih jauh lagi, Finn adalah seorang martial cultivator yang berarti mereka telah mengubah kultivasinya menjadi jiwa. Meskipun itu mungkin, itu sama sekali tidak mudah dan murah. Kini Alvin dengan santainya membeberkan kemungkinan yang tiba-tiba ini, menganggap situasi ini lebih gawat dari yang dipikirkannya dan ini pun berarti Alvin menaruh harapan besar pada Finn. Alvin di sampingnya menatap Finn yang tercengang sambil tersenyum tipis seperti seorang senior yang baik hati. Namun, itu semua hanya sandiwara untuk membuat Finn merasa nyaman dan memberinya harapan besar. Adapun alasan Alvin melakukan hal itu, alasannya sangat sederhana. Ia hanya ingin memastikan Finn mempunyai kesan yang baik terhadapnya dan jika ia lolos, semuanya akan berbalik menguntungkan Alvin. Akan tetapi, jika Finn tidak lulus ujian, maka ia akan mati saja selama ujian ini dan Alvin akan melanjutkan rencana cadangannya. Rencana cadangan Alvin ini baru dikembangkan setelah dia mendapat informasi tentang hutan kabut tanah, tetapi pertama-tama, dia harus mengonfirmasi keaslian Finn sebagai tubuh elemen sebelum memutuskan untuk membuat sesuatu yang final. Setelah setengah jam, kereta kuda iblis itu akhirnya berhenti. Alvin diikuti Sofia dan Finn turun dari kereta mewah itu. Melihat di hadapannya gerbang merah tinggi dan tembok raksasa mengelilingi seluruh istana api. Gerbang dibuka dan banyak anggota organisasi masuk dan keluar setelah menunjukkan tanda identitas mereka kepada pengawal api yang berada di gerbang. Alvin dengan tenang menunjukkan tanda jenderalnya dan seorang penjaga api dengan cepat mengawal mereka masuk. Setelah melewati gerbang, tercengang dan seolah memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Jalan lebar itu terbagi menjadi 11 jalur berbeda dan ditutupi lantai berwarna hijau perak dengan pola emas yang indah. 4 jalur di sebelah kanan mengarah ke 4 paviliun besar, yang mencakup area hampir 2 mil. Dan 4 jalur lainnya menuju ke pagoda putih setinggi 30 lantai. Jelas terlihat, mereka membangun setiap bangunan dengan keahlian yang luar biasa dan bahan-bahan yang langka. Selain itu, fokus utama anggota organisasi juga adalah 5 gedung ini. Adapun 3 jalur di tengah, jalan setapak di tengah dihiasi dengan deretan patung air mancur yang indah dan di ujung jalur tengah ini terdapat istana api raksasa dengan simbol api pil yang besar di bagian depannya dan dihiasi dengan berbagai pola emas. Inilah istana api. Tidak ada seorang pun yang menggunakan jalan setapak menuju istana ini, dan gerbang emasnya tertutup rapat. 2 penjaga api bertopeng merah berdiri menjaga di luar, mereka berdua adalah pembudidaya sungai kosong. Tidak menanyakan tentang kelima bangunan megah itu dan melakukannya setelah dia keluar dari hutan. Penjaga api itu menuntun mereka ke jalan tengah, dan mereka menuju ke arah 2 penjaga api bertopeng, yang berdiri di sana seperti patung. Ketika para penjaga api bertopeng itu melihat rombongan Alvin datang menuju gerbang, mereka dengan dingin melepaskan aura alam sungai kosong mereka dan berkata dengan nada dingin. Jelaskan urusanmu.
Alvin bahkan tidak berbicara dan mendengus sambil melepaskan sedikit auranya dalam tanggapan mereka. Kedua penjaga api bertopeng itu dengan cepat menarik aura mereka dan mata mereka berbinar penuh hormat saat mereka dengan cepat menyapa Alvin, "Jenderal Api, mohon maafkan kami." Alvin mengangguk dengan tenang dan berhenti mengeluarkan auranya lalu berkata, "Di mana Krevelder?" "Dia menunggumu di dalam aula pertemuan besar." Penjaga api bertopeng berotot itu menjawab dengan sungguh-sungguh dan segera membuka gerbang dengan pelat formasi. "Keamanan ini terlalu berlebihan," kata S dengan getir. Sejak dia memasuki kota ini, dia terus melihat pelat formasi ini hampir di setiap gerbang dan akhirnya mengerti apa artinya menjadi organisasi terkaya di bawah tanah kerajaan. Gerbang emas akhirnya terbuka dan di sisi lain, penjaga api bertopeng lain tengah menunggu untuk menerima mereka dan tingkat kultivasinya lebih tinggi dari gerbang istana, penjaga api. "Silakan ikuti saya. Tetua sedang menunggu Jenderal Api di aula pertemuan." Sebuah suara manis terdengar di balik topeng itu, penjaga api ini adalah seorang wanita. Alvin berkata dengan tenang, "Tidak ingin melihat tanda identitasku lagi." "Tidak, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini," kata wanita penjaga api itu tanpa sedikit pun emosi. "Heh, tunjukkan jalannya," gerutu Alvin dingin dan memasuki istana api, dan pengawal api wanita itu pun memimpin jalan. Saat S memasuki istana api, hanya satu pikiran yang muncul di benaknya, indah. Keseluruhannya dihiasi dengan berbagai seni dan kerajinan yang luar biasa dan istana kerajaan tampak seperti debu di depan istana api ini. Kelompok Alvin melintasi banyak lorong sebelum mencapai pintu lain dengan penjaga api lainnya. "Yang lebih tua sedang menunggumu di dalam Flame General." Terdengar suara wanita lain, "Kalian berdua bisa menunggu di ruang tunggu di sana." Dia menunjuk ke arah pintu yang hanya berjarak 10 meter dari pintu emas dan menatap Finn dan Sofia dengan dingin. S menduga Sofia akan membalas setelah perlakuan seperti ini, namun alangkah terkejutnya dia, Sofia tidak membalas dan hanya mengangguk pelan lalu berjalan menuju ruang tunggu. Finn menatap Alvin untuk meminta konfirmasi. "Pergilah, aku akan segera memanggilmu." Alvin mengangguk. "Ya." S mengangguk serius dan mengikuti Sofia. "Inilah kesempatanku untuk mencari tahu kebenarannya," pikir S tak berdaya. Wanita penjaga api itu akhirnya membuka pintu emas di belakangnya dan membiarkan Alvin masuk dan menutup pintu. Alvin memasuki ruang pertemuan yang besar dan mewah, hanya ada meja dan kursi di dalamnya. Di kursi utama, duduk seorang lelaki tua dengan rambut panjang seputih salju dan wajah keriput. Dia tampak berusia awal 70-an. Dia mengenakan senyum ramah di wajahnya dan jubah alkemis ungu dari organisasi Api Pil. Orang tua ini adalah satu-satunya tetua kerajinan dan alkemis tingkat ungu yang dikenal di seluruh wilayah tengah, Lan Ashwin. Bab 178. Alvin melihat Pak Tua itu menatapnya dengan senyum lebar sementara dia duduk dengan nyaman. Dia segera menyapa, "Penatua Lan. Hah, duduklah di sini. Senang bertemu denganmu lagi secepat ini, Alvin." Lan berbicara dengan suara seraknya dengan senyum di wajahnya yang keriput dan menunjuk kursi lemari dengan jarinya yang tua. Alvin tidak menolak dan duduk di sana dengan senyum lembut di wajahnya. "Bagaimana keadaan tanah bagian tengah?" tanya Lan dengan nada santai. "Yah, itu bukan tempat sampah seperti yang mereka katakan di dataran tinggi." Alvin terkekeh sinis. Alvin dan Sofia bukan berasal dari Tanah Tengah dan mereka datang ke sini dari tanah tingkat tinggi hanya untuk menemukan pencuri langit. Adapun mengapa pencuri itu begitu penting bagi organisasi, hanya para tetua agung yang juga disebut Flame Master yang tahu. Tokoh seperti Crave atau Flame Elders hanya tahu bahwa pencuri itu memiliki kepentingan yang sangat tinggi bagi organisasi mereka. Itulah sebabnya mereka mengirim seseorang seperti Alvin yang punya banyak pengalaman dalam menemukan orang di dataran tinggi dan Sofia ikut saja sehingga dia bisa meraup keuntungan setelah menemukan pencuri itu. "Hahaha, aku setuju denganmu soal ini. Waktu pertama kali ke sini, pola pikirku sama persis seperti kamu." Lan tertawa terbahak-bahak. Namun, tawa Lan tiba-tiba berhenti dan digantikan oleh wajah muram. "Apakah kau menemukan pencuri itu? Apakah anak laki-laki yang bersamamu?" Ekspresi Alvin juga berubah serius dan menjawab,
Tidak, dia bukan pencuri itu dan kupikir saat aku sampai di sana dia sudah pergi. Lagi pula, setelah kita memasang poster-poster pencarian di seluruh wilayah tengah, pencuri itu pasti idiot jika tidak melarikan diri dari kerajaan. Lan menghela napas dan berkata, kau benar, ini seperti pengejaran hantu dan dia tidak muncul setelah insiden besar itu. Dia mungkin bersembunyi untuk sementara waktu dan aku tidak menyalahkannya karena jika aku jadi dia, aku akan menikmati diriku sendiri dengan kekayaan sebanyak itu. Lelucon Lan di akhir. Ya, pada akhirnya, dia hanyalah seorang anak kecil yang entah bagaimana menemukan sebuah warisan kuno. Hanya masalah waktu saja sebelum dia melakukan kesalahan setelah mengira dirinya tak terkalahkan. Alvin terkekeh dingin. Lan mengangguk setuju sambil tersenyum dingin, ya, selama ini dia sangat berhati-hati, tapi cita rasa ketenaran dan kekuasaan akan membutakannya, pada akhirnya. Aku juga bertemu dengan Black Reaper dari Nightmare Ghost. Alvin melaporkan dengan serius. Apa, hantu-hantu itu juga mengirim seseorang dari Kekaisaran? Sedikit keterkejutan melintas di mata Tua Lan. Sepertinya begitu, dan si tua buas yang datang ke sini bersamaku juga sedang menyelidiki masalah ini sendirian. Alvin mengangguk. Aku tidak tahu mengapa pencuri itu begitu penting bagi setiap organisasi dan fosil-fosil tua itu bahkan tidak berbicara sepatah kata pun selain menangkapnya hidup-hidup dengan cara apapun. Namun, pasti ada sesuatu yang mendalam di sini dan untuk mengetahui kebenarannya, kita perlu menangkap pencuri itu. Lan mengerutkan bibirnya. Alvin mengangguk setuju dengan muram, dia juga punya keraguan tentang situasi ini dan ingin tahu tapi hanya Flame Masters yang tahu tentang jalan cerita sebenarnya. Sudahlah, meskipun kau tidak menemukannya, kau membawa informasi penting tentang hantu-hantu itu. Kita mendapatkan sesuatu. Lan mendesah dalam, ceritakan tentang anak laki-laki yang bersamamu, apakah dia muridmu? Lan menyelidiki Vin sambil tersenyum. Tidak, Alvin menggelengkan kepalanya pelan dan melanjutkan, tapi kalau tebakanku benar, anak itu mungkin lebih penting daripada pencuri kecil. Mata Lan menyipit setelah mendengar kata-kata Alvin. Dia tahu Alvin tidak akan mengatakan sesuatu seperti ini dengan santai sampai dia menemukan sesuatu yang luar biasa tentang anak laki-laki itu. Lan berkata sambil berpikir, aku mendengarkan. Apakah Penatua Lan pernah mendengar tentang fisik elemen? Tanya Alvin. Lan merenungkannya sejenak sebelum menjawab, apakah kau berbicara tentang fisik yang menurut legenda dapat menyaingi garis keturunan elemental pemburu kuno? Oh, sepertinya Elder mendengar tentang mereka. Hal ini tidak mengejutkan Alvin karena para Elder ini memiliki akses ke lebih banyak catatan sejarah daripada Jenderal Api seperti dirinya. Ya, guruku pernah membicarakannya sekali. Itulah sebabnya aku tahu. Lan mengangguk dengan sedikit sentimentalitas di matanya. Lalu bagaimana jika aku katakan kalau anak itu memiliki fisik yang melegenda? Alvin berkata dengan serius. Jangan bercanda Jenderal Api. Kita berdua tahu ini hanya legenda tanpa bukti kuat apapun. Lan tidak begitu saja mempercayai Alvin. Saya tahu, itu tidak mungkin dan bahkan catatan tentang tubuh unsur itu sangat samar, tetapi bagaimana jika saya benar? Tidak ada salahnya mengujinya, bukan? Alvin berbicara dengan nada serius. Lan menatap Alvin dalam-dalam dan mengerutkan bibirnya, apakah kamu tahu metode pengujian fisik elemen? Kamu sendiri yang bilang tidak banyak catatan tentangnya. Ya, tetapi saya membaca bahwa fisik ini dapat menyerap dan bernalar dengan elemen Ki yang mereka sukai. Ini adalah tanda-tanda awal kebangkitan fisika elemen sejati. Mengenai yang terakhir, saya tidak tahu. Tapi aku yakin jika kita memberikan bukti yang cukup kepada para petinggi, mereka akan memeriksa bagian-bagian rahasia perpustakaan kuno yang bahkan tidak boleh kita lihat. Pasti ada lebih banyak catatan tentang fisika unsur di sana. Bayangkan saja hadiah tak terbatas yang akan kita dapatkan jika menemukan tubuh legendaris ini. Mata Alvin bersinar dengan antusiasme yang dalam saat dia menatap Lan. Wajah Lan pun memerah karena tertarik. Bohong kalau Lan bilang tidak tertarik setelah mendengar rayuan Alvin yang menggebu-gebu. Jika kau seyakin ini, berarti kau tahu elemen spesifik yang dimiliki anak itu, kan? Tanya Lan. Bagaimanapun juga, dia adalah rubah tua dan dari rasa percaya diri Alvin,
jelas bahwa dia memiliki harapan yang sangat tinggi untuk sebuah fantasi belaka. Alvin tersenyum tipis sebelum berkata, "Ya. Tapi aku tidak cukup untuk apapun dan mungkin akan membahayakan anak itu. Tapi kita harus yakin jadi biar aku tunjukkan dari mana kepercayaan diriku berasal. Namun, jika percobaan ini membuahkan hasil sedikit pun, maka aku ingin kau meramu, mandi elemen kayu, untuk anak itu." Lan menyipitkan matanya dan berkata, "Kau tahu kan betapa mahalnya mandi elemen?" "Ya, aku tahu, tetapi itu satu-satunya cara untuk memastikan anak itu memiliki fisik berelemen kayu. Selain itu, Elder selalu dapat menjual cairan itu kepada pemanggil binatang dan kita berdua tahu mereka akan dengan senang hati membayar berapapun harganya." Jawab Alvin. Pemandian elemen ini hanyalah ki elemen murni dalam bentuk cair dan hanya dapat dilakukan ketika seseorang mencapai alam sungai kosong untuk membuat fondasinya lebih kokoh. Lebih jauh lagi, pemandian elemen ini dapat meningkatkan peluang seorang kultivator sungai ki untuk memasuki inti sungai ki sebanyak 10%, dan setiap jenius di tanah tingkat tinggi bermandikan cairan ini saat mereka mencapai alam sungai ki. Akan tetapi, biaya tersebut merupakan sesuatu yang hanya mampu ditanggung oleh beberapa klan lama di dataran tinggi dan 2 organisasi lainnya. Di samping itu, hanya ada 6 rumus elemen untuk mandi elemen yang tersedia dan hanya seorang tetua kerajinan yang dapat mempelajarinya atau seorang alkemis tingkat ungu, karena hanya mereka yang dapat meramu mandi elemen ini. Itulah sebabnya Alvin datang langsung ke Lan karena dialah satu-satunya yang bisa membuat pemandian elemen ini di seluruh tanah tingkat menengah dan juga memiliki bahan-bahan langka. "Baiklah, tapi hanya jika kau membuatku takjub dengan apa yang akan kau lakukan." Lan mendesah dan akhirnya setuju. Alvin benar, Lan dapat menjual cairan ini ke Biskaling jika cara ini tidak berhasil. Tapi kau mengerti, dia akan meleleh sampai ke tulang terakhir dan menjadi kotoran di dalamnya jika dia mandi di alam gerbang ki. Tanya Lan dengan dingin. "Ya, aku tahu betul karena aku pernah meminumnya sendiri dan hampir meleleh waktu itu. Itulah sebabnya hanya orang jenius dengan fondasi sempurna yang dapat menangani elemen murni ki yang kuat." Alvin meringis ketika dia mengingat pengalaman pribadinya. "Oh, begitulah. Sepertinya itu caramu membuang sampah yang tidak berguna." Lan tersenyum dingin, "Tapi aku suka. Hehe, dia sekarang sudah tahu terlalu banyak, dan jika dia tidak memiliki fisik elemen, maka bakatnya bahkan tidak akan memberinya posisi di resimen penjaga api. Jadi, bahkan menjadi kotoran yang tidak penting di pemandian elemen akan menjadi kehormatan baginya." Alvin tersenyum jahat. "Hahaha, kalau begitu, buat apa kita buang-buang waktu? Tunjukkan dulu trikmu." Lan menyeringai dengan senyum jahatnya. "Bawa anak itu." Lan tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri. Semenit kemudian pintu emas terbuka lagi dan Finn memasuki ruang pertemuan. Es tidak tahu apa yang mereka berdua bicarakan, tetapi ketika dia melihat senyum hangat lelaki tua keriput itu, entah mengapa hawa dingin menjalar di punggungnya. "Ini tetua Lan," Alvin berbicara saat melihat ekspresi gugup di wajahnya dan memperkenalkan Lan kepada Finn. "Penatua Lan, ini anak muda yang baru saja kuceritakan kepadamu, namanya Finn." Alvin melakukan hal yang sama dan memperkenalkan Finn kepada Lan. Namun, tidak seorang pun di ruangan ini tahu bahwa pertemuan ini. Bab 179. Junior, beri hormat pada tetua Lan. Finn segera menyapa Lan. "Duduk." Lan mengangguk tanda setuju sambil tersenyum hangat dan memerintahkan Finn untuk duduk di samping Alvin. Finn tidak berlama-lama dan duduk di dekat Alvin. Es menatap tajam lelaki tua di hadapannya itu dan dia tercengang karena dia tidak bisa melihat sedikit pun kehebatan lelaki tua ini. Harta karun tersembunyi sialan ini. Es langsung tahu mengapa ini terjadi dan harta karun tersembunyi milik lelaki tua ini jauh lebih kuat daripada milik Black Reaper. Es tiba-tiba merasakan indera bela diri yang kuat terkunci padanya dan akhirnya merasakan kehebatan Lan dan menerima tanda tangan jiwanya. Hati Es menjadi dingin karena Lan jauh lebih kuat daripada Alvin dan dia adalah orang terkuat yang dia hubungi setelah MT Dream, yang tidak terduga. Satu-satunya penghiburannya adalah topeng tipu daya 100 wajah yang dibelinya tepat pada waktunya, kalau tidak, dia pasti sudah terbongkar dan menjadi tawanan.
Lumayan untuk anak kelas 3 kerajaan. Ucap Lan dengan tenang sambil tersenyum. Dia sudah memeriksa dengan saksama fondasi Finn dan tidak menemukan sesuatu yang luar biasa dan keraguannya terhadap penilaian Alvin semakin dalam. Begitu pula dengan pujiannya, itu hanyalah kebohongan. Terima kasih, tetua. Aku tidak pantas menerima pujianmu. S bersikap seperti orang Finlandia yang rendah hati, tetapi dia tahu bahwa Lan berbohong. Alvin juga memperhatikan sedikit perubahan pada sikap Lan dan tahu bahwa Lan meragukannya. Alvin menatap Finn dan berkata, Finn berdiri di sudut itu dan aku akan mengujimu di depan Penatua Lan seperti yang kulakukan saat pertama kali kita bertemu. Jika kau lulus, maka Penatua Lan akan memberimu hadiah. Wajah Finn berseri-seri karena ketakutan yang hebat dan berkata, tetapi aku hampir mati. Aku tidak bertanya. Alvin menundukkan wajahnya dan menegur Finn sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya. Sudahlah. Tunjukkan saja warna aslimu. S mencibir dingin. Maafkan aku. Finn dengan takut-takut meminta maaf dan melakukan apa yang diperintahkan. S tidak punya pilihan karena Alvin menjadi gelisah karena sikap Lan. Lan tidak mengatakan apapun dan menonton tanpa ekspresi. Alvin juga tidak menunda dan saat Finn berada di posisinya, tanpa peringatan ia melemparkan seutas elemen ki seperti terakhir kali. Namun, kali ini ia menggunakan 5% kekuatannya. Kalau ini adalah kultivator gerbang ki sungguhan, ia akan meledak seperti semangka saat bersentuhan dengan elemen ki-nya. Bibir Lan melengkung ke atas membentuk senyum kaku dan berpikir, dia tidak berniat mengampuni anak itu jika dia gagal. Seperti yang diharapkan dari cucunya. S menatap dingin ke arah rentetan serangan itu dan berpikir, biarkan aku melihat reaksimu. Saat garis hijau itu mendarat di perut S, garis itu menembus pertahanan alaminya seperti kertas dan memasuki meridiannya yang berwarna tinta. Akan tetapi, sebelum dapat menimbulkan malapetaka, kekosongan gelap itu berputar sedikit, dan langsung menyerap ki kayu. Alvin dan Lan menduga akan ada ekspresi aneh dari Finn, terutama yang terakhir. Namun, betapa terkejutnya mereka berdua, bahkan setelah beberapa saat Finn baik-baik saja. Lan berdiri dari kursinya dan melangkah ke arah Finn dengan wajah terkejut. Tanpa peringatan, dia meletakkan tangannya di kepala Finn dan menggunakan indera bela dirinya lagi untuk melihat apa yang terjadi. Namun, yang membuatnya heran, elemen ki telah sepenuhnya menghilang. Kamu, apa yang kau lakukan? Lan memasang ekspresi terkejut di wajahnya saat menanyakan pertanyaan ini dengan suara gemetar. Tidak ada apa-apa, jawab Finn dengan wajah polos namun menakutkan. Alvin sedikit gemetar sebelum tersentak bangun karena linglung dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, itu memang fisik elemen. Dalam kegembiraannya, dia bahkan meneriakkan nama, elemen fisik, di depan Finn. Elemen fisik, S langsung memilih istilah itu, dan dia tahu pertaruhan yang dilakukannya telah membuahkan hasil hanya dengan melihat ekspresi di wajah Alvin dan Lan. Sistem, apakah kamu tahu tentang unsur fisika ini? S dengan cepat bertanya kepada makhluk paling berpengetahuan yang dikenalnya, yaitu sistem. Pertanyaan yang salah, katakan padaku apa yang kau rasakan saat ki itu mengenaimu. Lan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Sekarang bahkan ia yakin ada sesuatu yang luar biasa tentang anak laki-laki ini. Aku hanya merasakan sedikit geli. Terakhir kali, rasanya sangat sakit. Finn menjawab dengan skeptis. 30 TP, suara tanpa emosi sistem terdengar di benak S saat ini. Ambil mereka. S segera menyetujui karena informasi ini sangat penting untuk langkah selanjutnya dan menentukan tindakan kedua lelaki tua ini, yang juga tampak panik saat ini. Sama dengan. Poin pencuri, 31.000. Sama dengan. Apa yang kukatakan, tetua? Aku memang menemukan tubuh elemen legendaris. Alvin juga telah mencapai sisi Finn dengan wajah gembira. Serang dia lagi. Lan menarik napas tajam dan memerintah Alvin. Baiklah. Alvin tahu Lan ingin melihat apa yang terjadi di dalam tubuh Finn dengan indera bela dirinya dan dia punya pikiran yang sama. Sekarang Finn tidak terluka lagi,
ini berarti Alvin dapat mengujinya dengan cara apapun yang dia inginkan. S tidak melakukan apapun dan membiarkan mereka melihat apa yang terjadi karena dia tahu mereka tidak akan menemukan kekosongan yang gelap itu. Seseorang harus tahu bahkan Empty Dream tidak dapat menemukannya apalagi kedua orang ini yang jauh lebih lemah darinya. Sama dengan. Fisik elemen, fisik khusus yang dapat menyerap elemen tertentu dari dunia, herbal, atau ramuan alkemis saja, tanpa pemrosesan yang membosankan. Kelangkaan, tidak umum. Keuntungan. 1. Budidaya cepat. 2. Kemampuan untuk memahami keterampilan dan teknik apapun yang terkait dengan elemen tertentu dalam 1/10 waktu yang biasanya dibutuhkan. 3. Pemahaman lengkap terhadap hukum tertentu dalam waktu tercepat. 4. Kemampuan bawaan. Catatan, kemampuan ini dapat terbuka secara acak dan terkadang pemilik elemen fisik tidak dapat membukanya sepanjang masa hidupnya. 5. Perlindungan dunia. Catatan, orang yang mendapat perlindungan dunia tidak akan mudah mati dan memiliki keberuntungan lebih tinggi daripada orang normal. Keterbatasan. 1. Fisik elemen termasuk dalam peringkat fisik terendah antara langit dan bumi. 2. Pemiliknya hanya terbatas pada elemen dan hukum spesifiknya saja. 3. Keterampilan atau teknik dari elemen yang berbeda hampir mustahil dipelajari. 4. Paling lemah terhadap elemen lawan, dan paling kuat terhadap elemen lemah. Contoh, air melawan api sedangkan angin membuat api lebih kuat. 5. Karena perlindungan dunia. Sama dengan. Sebelum S bisa membaca informasi ini, Alvin telah menyalakan untaian ki elemen lain ke arahnya. Namun kali ini baik Alvin maupun Lan memantau fondasi Finn dengan indera bela diri mereka. Akan tetapi, betapa terkejutnya mereka berdua. Untaian ki itu larut pada saat berikutnya setelah memasuki meridian Finn dan tidak ada jejaknya yang tersisa. Bagaimana ini mungkin? Seru Lan dengan wajah bingung. Sepertinya itu adalah ciri fisik unsur. Alvin menebak dengan liar. S di sisi lain akhirnya punya kesempatan untuk membaca informasi itu dan tercengang. Terutama ketika dia melihat batasan kelima. Pertama, S sama sekali tidak pernah membayangkan bentuk tubuh seperti ini ada dan berdasarkan informasi sistem, ternyata ada banyak bentuk tubuh di luar sana. Pada akhirnya, ia hanya dibatasi oleh pengetahuan dan lingkungannya. Jadi, itulah mengapa Alvin begitu terobsesi padaku. Dia pikir aku bertubuh elemen kayu dan menggunakan kemampuanku untuk memproses ki asing dengan cara yang salah. Keduanya juga tampaknya tidak tahu, tubuh ini tidak dapat memproses ki orang lain. Bagus untukku, pikir S dengan gembira. S akhirnya mengerti apa yang dicari Alvin dan mengapa dia tidak dibunuh serta alasan di balik perlakuan tidak biasa yang diterimanya. Tetapi mengapa ia dibawa ke Lan masih belum dapat dipastikan dan tebakannya adalah hal itu ada hubungannya dengan penegasan otoritasnya sebagai fisik elemen sejati dan kata-kata Lan selanjutnya menegaskan hal itu. Biar aku uji dia dengan ki apiku untuk memastikan dia hanya bisa menyerap ki kayu dan setelah itu, kita lanjut ke ujian terakhir. Kata Lan dengan serius. Alvin setuju tanpa keberatan karena dia tahu Lan hanya memastikan jika Finn hanya bisa menyerap elemen kayu dan dia juga punya pikiran itu. Namun dia tidak berani mengujinya karena dia tidak tahu akibatnya. Tetapi sekarang setelah Lan, seorang alkemis ungu, ada di sini, Alvin merasa yakin tentang keselamatan Finn. Lagi pula, berapa besar kemungkinan seseorang memiliki afinitas dua elemen, tetapi patut dicoba, bukan? S mengernyit saat melihat kedua lelaki tua itu memperlakukannya seperti angin. Dia tahu ini tidak baik karena jika dia membiarkan Dark Void melakukan keajaibannya maka akan sulit dijelaskan, bagaimana dia bisa menyerap dua elemen di saat yang bersamaan. Lebih jauh lagi, tak seorang pun akan percaya bahwa ini adalah suatu kebetulan, bahwa ia bersentuhan dengan unsur-unsur yang sama, yang memiliki kedekatan dengannya di kedua waktu itu. Meski begitu, Alvin dan Lan tampak tertipu oleh kemungkinan penampilan fisik yang legendaris. Mereka akan menyadari fenomena aneh ini tanpa henti dan saat mereka menyadarinya S tahu situasinya mungkin akan berubah di luar dugaan dan tentu saja tidak akan menguntungkannya kali ini.
Es menarik napas dalam-dalam dan segera memutuskan apa yang akan dia lakukan kali ini. Bab 180. Lan tidak menanyakan pendapat Finn mengenai hal ini dan tanpa ragu seperti halnya Alvin, dia melontarkan ki berapi dari jarinya menuju meridian Finn sambil hanya menggunakan 1% dari kekuatannya yang sebenarnya. Meskipun dia ingin memastikan bahwa Finn benar-benar memiliki hubungan dengan elemen kayu, dia tidak ingin membunuhnya dalam proses tersebut. Karena jika dia tidak sengaja membunuh Finn sekarang, Alvin mungkin akan melawannya sampai mati. Jika Finn menunjukkan sedikit saja rasa tidak nyaman, dia akan langsung menarik untaian ki. Es melihat aliran ki yang berapi-api dan berpikir dengan getir, dan kupikir aku tidak perlu menyakiti diriku sendiri lagi. Akan tetapi, sebelum es dapat menyebabkan penyimpangan ki lainnya, wajahnya berubah drastis dan menjadi pucat saat ki elemen api Lan bersentuhan dengan tubuhnya. Saat ki api memasuki meridiannya, es merasa seperti ada api yang menyala di dalam, dan sensasi terbakar luar biasa membasahi seluruh tubuhnya. Tepat pada saat berikutnya es terkena darah sementara wajahnya pucat pasi. Berhenti. Raut wajah Alvin berubah dan berteriak panik saat melihat Finn memuntahkan darah dan berlutut di hadapannya. Lan tidak menunda dan segera menarik untaian ki-nya sambil bergumam pada dirinya sendiri, dia memang tidak bisa menyerap elemen lain. Alvin menghela napas lega ketika melihat Finn baik-baik saja dan hanya menunjukkan kelelahan. Kekosongan gelap tidak dapat menyerap ki dari seseorang setingkat Lan. Wajah es pucat pasi saat dia berpikir. Itu semua terjadi karena kekosongan gelap tidak menanggapi ki Lan atau bahkan mencoba menyerapnya, seolah tidak berdaya melawannya. Sebelumnya es mengira bahwa kekosongan gelap dapat menyerap semua jenis martial ki dan dia tidak perlu takut lagi untuk memanifestasikan martial ki. Namun, sekarang setelah dia mengetahui tentang batasan kekosongan gelap, dia mengerti betapa naifnya pikirannya. Segala sesuatu memiliki keterbatasan dan kekosongan yang gelap pun sama. Keterbatasan itu adalah kultivasi es. Tapi itu juga hal yang baik karena sekarang setelah dia mengetahui keterbatasan ini, dia akan lebih berhati-hati saat berhadapan dengan seseorang dengan kultivasi yang sangat tinggi seperti Lan. Sebab, kalau dia sedang berada di suatu peperangan atau keadaan lain dan dengan arogan menganggap enteng serangan ki manifest semacam ini, dia pasti sudah tamat dan mati sekarang. Kehampaan gelap hanya dapat menetralkan ki dua alam besar di bawahku. Es bergumam muram. Meskipun demikian, ia diuntungkan karena sekarang ia mengetahui keterbatasannya dan kedua orang tua ini pun tampaknya yakin, ia tidak dapat menyerap unsur lainnya. Sahabat muda Finn, aku minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya dan aku harap kau bisa mengerti bahwa kami melakukan ini demi kebaikanmu. Lan tersenyum ramah dan bahkan mengubah cara dia menyapa Finn, makanlah pil ini, kau akan merasa lebih baik. Es menatap pil penyembuh tingkat ungu yang diberikan Lan kepadanya dengan muram dan dia pun meminumnya. Dia tidak akan menolak EXP gratis meskipun suasana hatinya sedang buruk. Aku mengerti kekhawatiran Elder dan terima kasih karena telah bersikap lunak padaku, kata Finn lirih sambil mengambil pil ungu dari tangan Lan, dan mengucapkan terima kasih dengan lemah. Hahaha, bagus, bagus sekali, pikiran yang bijak dan sikap yang rendah hati. Lan tertawa terbahak-bahak dan memuji sikap Finn. Alvin memutar bola matanya dan berpikir, rubah tua ini mengubah warnanya bahkan lebih cepat daripada pakaian. Namun dia tidak akan pernah mengatakannya dengan lantang. Bagaimana menurutmu, Elder? Apakah dia memenuhi syarat untuk ujian akhir? Alvin tersenyum tipis seperti seorang penjudi yang baru saja memenangkan taruhan besar. Lan tersenyum lebih lebar dan berkata, tentu saja. Beri aku waktu sehari untuk persiapan dan sementara itu, kalian bisa beristirahat. Aku yakin kalian semua akan sangat lelah terutama teman muda Finn. Terima kasih, tetua. Alvin pun tersenyum lebar. Teman muda Finn, tunggu di luar sebentar. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Alvin. Lan berkata dengan lembut kepada Finn. Ya, Finn mengangguk tanda mengerti dan meninggalkan ruangan. Sekarang setelah dia memakan pil itu, kulitnya agak kembali normal. Tetapi kenyataannya es pulih dengan cepat karena fondasi surgawinya. Setelah Finn pergi, senyum Lan menghilang dan ekspresi muram kembali muncul di wajahnya saat dia menatap Alvin yang tersenyum. Kau tahu akibatnya, kan?
Jika dia mandi dan tidak bisa mengatasinya, dia akan mati. Lan tidak ingin lagi melempar Finn ke dalam pemandian elemen itu karena sekarang bahkan dia yakin 50% bahwa Finn memiliki tubuh elemen. Namun, pemandian elemen ini bukanlah hal yang lucu karena tidak ada jalan kembali setelah Anda berada di dalamnya. Wajah Alvin juga kaku dan berkata, "Aku tahu, tetapi kita tidak punya cara lain. Bahkan jika dia bisa menyerap ki kayuku, tidak normal bagi seseorang untuk menyerap ki yang sudah diproses. Katakan padaku, apakah kamu pernah mendengar hal semacam ini sebelumnya? Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi padanya jika aku terus melakukannya." Mata Lan berkedut karena dia tahu Alvin ada benarnya. Dia tahu tidak mungkin menyerap ki seseorang, dan mereka baru saja menyaksikan sesuatu di luar pemahaman mereka. Kita mungkin harus melaporkan hal ini ke atasan dan mendengar apa yang mereka katakan. Kemampuan ini saja sudah cukup untuk membuatnya penting meskipun dia tidak memiliki fisik elemen. Beri aku waktu 1 hari untuk menghubungi markas. Lan dengan tenang menyatakan alasannya menyuruh mereka menunggu 1 hari. Alvin sedikit mengernyit dan berkata, "Jika kita menghubungi sekarang, maka Flame Master William akan mendapatkan informasi ini. Dia satu-satunya Flame Master dari Tanah Terlarang dan kau tahu sifatnya dengan sangat baik. Begitu dia mendapatkan informasinya, kita berdua tahu tidak akan ada imbalan bagi kita jika dia berhasil mendapatkan Finn. Jadi, akan lebih bijaksana untuk memastikannya dan kemudian melaporkan masalah ini kepada ayahku dan dia akan membangunkan kakekku. Begitu dia keluar dari Tanah Terlarang, bahkan Flame Master William tidak dapat melakukan apapun dan kita akan mendapatkan apa yang pantas kita dapatkan. Tapi kita harus yakin dulu sebelum menghubungi ayahku atau kita akan terbunuh karena membangunkan tetua api mutlak." Wajah Lan berubah biru menjadi putih ketika dia mendengar rencana Alvin dan dia berseru dengan ngeri, "Kau ingin membangunkan seorang tetua api absolut? Apa kau sudah gila? Apakah kau punya ide yang lebih baik untuk melewati Flame Master William? Bahkan ayahku tidak berdaya melawan Flame Master." Alvin bertanya dengan muram. Lan tidak membalas perkataan Alvin karena dia tahu apa yang baru saja dikatakan Alvin adalah kebenaran sebenarnya. Master Api William ini terkenal karena sifatnya yang tidak adil dan serakah di seluruh organisasi Api Pil. Itulah sebabnya Alvin takut menceritakan tentang Finn atau dia mungkin kehilangan jasanya yang sebenarnya. Sejak awal, ia berencana untuk melaporkan hal ini kepada ayahnya sehingga ia bisa mendapatkan imbalan yang menjadi haknya. Percayalah, lebih baik kita bunuh anak itu sendiri daripada menyerahkannya pada William. Kita bahkan memberinya belas kasihan, kata Alvin dengan ekspresi serius. Lan mendesah frustrasi dan dia tahu ini adalah satu-satunya pilihannya karena dia juga mengenal William dengan sangat baik dan juga menjadi korban ketidakadilannya. Baiklah, kita akan melanjutkan sesuai rencanamu, tetapi jika William tahu aku membantumu dalam hal ini, maka aku akan mati dengan cara apapun. Jadi, Lan menatap Alvin dalam-dalam. Alvin tahu apa yang diminta Lan dan mengangguk tanpa berpikir 2 kali sebelum berkata, "Jangan khawatir, begitu kami memastikan ini, kamu akan berada di bawah perlindungan klan Elias." Hahaha, kalau begitu kita sepakat. Lan tersenyum gembira. Dia tahu kekuatan klan Elias dan apa arti perlindungan mereka. Aku akan memanggilmu bersama Finn saat fajar menyingsing. Semakin cepat kita melakukannya, semakin baik. Lan menegaskan dengan sungguh-sungguh. Saya sepenuhnya setuju dengan tetua. Alvin mengangguk tanda setuju, saya akan menunggu kata-katamu. Pergilah, aku akan menyuruh seseorang untuk mengantarmu ke tempat tinggalmu dan memastikan bocah Finn itu tidak berkeliaran di luar atau berbicara dengan siapapun, Lan memperingatkan. Jangan khawatirkan dia, kata Alvin dengan tenang dan meninggalkan ruang rapat. Sekarang Lan sendirian di ruang pertemuan besar itu. Lan tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri, apa yang harus kulakukan? Kilatan aneh melintas di mata tua Lan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara itu, di suatu tempat di Grand Lands 1, tanah tingkat menengah. Di dalam sebuah ruangan mewah, seorang pemuda tampan mengenakan jubah biru mewah yang tampaknya berusia 20-an berdiri di depan jendela terbuka sambil menatap langit keemasan seperti patung yang damai. Dia memiliki tinggi 6 kaki, bertubuh tegap,
dengan rambut hitam panjang, dan wajahnya yang pucat sangat tampan. Matanya yang coklat penuh dengan semangat. Di belakangnya berlutut 5 sosok berjubah hitam menunggu pemuda itu berbicara. Di mana pencuri itu? Pemuda itu akhirnya berbicara dengan suaranya yang bersemangat. Pencuri itu tidak muncul lagi selama hampir 5 bulan dan dari mata-mata kami mendengar Jenderal Api dari Pale Flame juga meninggalkan kerajaan itu sebulan yang lalu. Salah satu jari yang berdenting itu menjawab dengan hormat.